Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa sallallahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemahamurahannya kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk menyebut namanya kembali. Kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali setelah kematian kita tadi malam. Hari ini pun kita diberikan kesempatan untuk menghirup oksigennya di buminya ini, dari mulai bangun tadi sampai saat ini. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat darah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat rambut, nikmat kulit. Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Kalau kita mau hitung semua nggak bakal bisa hitung. Mukmin sekalian, kalau dia menyadari begitu besar rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya malu kita mengeluh pada Allah. Malu kita menyampaikan keluh kesah yang hubungannya dengan sesuatu yang kita bisa sikapi dengan sabar. Kehidupan kita sekalian tidak lain tidak bukan pilihan cuma dua. Kalau nggak sabar ya syukur. Ya, kalau nggak sabar ya syukur. Ya. Apa-apa yang Allah berikan syukuri, apa-apa yang belum Allah berikan sabar saja, pasti Allah kasih. Toh juga mungkin kalau kita lihat dengan katakanlah kita bikin dua tabel atau dua list tabel, yang satu doa yang belum dikabulkan dan satu lagi doa yang sudah dikabulkan, maka kita sangat yakin jauh lebih banyak doa yang sudah Allah kabulkan untuk kita. Ya, maka bersabarlah dengan dunia yang fana ini. Bersabarlah dengan fitnah luar biasa yang saat ini ada pada dunia ini. Karena toh kampung kita juga bukan di sini. Seorang ilmuwan pernah meliti waktu ada meteor jatuh ke kutub. Ya, saat itu dia menceritakan dalam bukunya Gen on Off itu waktu saya baca, subhanallah, dia cerita bahwa ternyata dia menceritakan bahwa meteor yang jatuh itu asam amino. Dia menemukan ada asam amino di situ. Dan asam amino itu sama dengan asam amino yang ada pada manusia. Bahasa dia namanya Kazuo Murakami, dia katakan bahwa manusia itu bukan makhluk bumi, dia bilang. Dia bilang manusia itu makhluk luar angkasa yang dititipkan di bumi dengan bahan baku yang ada di bumi. Saya bilang mungkin benar juga sih ya. Karena Nabi Adam itu kan diturunkan dari surga. Ya, Nabi Adam kan diturunkan, bahasa hadisnya kan diturunkan. Bahasa Al-Qur'an diturunkan dari surga. Memang kampung kita bukan di sini, sehingga mukmin yang benar, yang menjaga imannya pasti merasa dunia ini ibarat penjara buat dia. Gak ada enak-enaknya Pak Bu hidup di dunia, serius. Ya, kehidupan dunia enaknya cuma satu aja, yaitu apa? Ketaatan, ibadah pada Allah, hanya itu aja, yang lain gak ada. Anda beli mobil katakanlah ya, beli mobil paling bagus lah, atau rumah paling baik lah. Berapa hari sih kita bahagia? Tak nyampe sebulan, paling beberapa hari udah hilang bahagianya. Ya. Apalagi mungkin macam-macam yang hubungan dengan materi. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janjinya kepada kita bahwa semua yang kita rasakan, dapatkan saat ini tidak lain tidak bukan Allah yang berkehendak. Anda datang ke sini bukan karena Anda punya kaki, tapi Allah berkehendak. Anda datang ke sini. Anda datang ke sini bukan karena Anda punya mata sehingga bisa lihat jalan, bukan, tapi Allah yang berkehendak. Gitu loh. Memandang sesuatu itu gak bisa cuman dengan sekedar mata, kepala aja gak bisa. Kita akan melihat ya bahwa sesungguhnya banyak sekali Allah menciptakan di atas bumi ini yang sebenarnya itu dalam rangka menunjukkan bahwa ini semua ada maksud, ini semua ada tujuan. Lihat wortel, kenapa wortel dijadikan Allah, diciptakan Allah warnanya orange kayak begini. Lihat timun, kenapa dijadikan hijau kayak begini. Lihat apa buah bit kayak begini, kenapa jadi ungu atau merah kayak begini. Lihat pisang, kenapa hijau gitu kan. Semakin kita melihat kayak begini, semakin kita merasa maha suci Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya. Maha suci Allah sekalian telah menciptakan ini semua untuk apa? Untuk kita manfaatkan, untuk kita jadikan sarana kita untuk mengabdi kepada Allah, itu aja. Karena emang tujuan kita hidup tidak lain tidak bukan adalah itu. Kita diciptakan hidup ini, ditakdirkan hidup di dunia ini bukan untuk jadi dokter, polisi, apa pilot atau apapun, tapi kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk mengabdi sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah kan begitu. Hanya itu saja. Maka dalam kenikmatan, dalam ketaatan itu ada kenikmatan. Ya.
Dalam ketaatan itu ada kenikmatan. Barang siapa yang hidupnya tidak bahagia, mungkin dia nggak taat sama Allah. Dan nggak bisa dicampur adukkan. Ketaatan itu ada kenikmatan. Jadi kalau mau dapatkan kenikmatan yang sempurna dari ketaatan, lakukan ketaatan itu secara sempurna. Orang yang mencampur adukkan kebatilan dengan kebaikan, gak bakal bisa merasakan kenikmatan ibadah. Dia sholat, dia sedekah, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi masih maksiat, gak bakal maksimal kenikmatannya. Kalau boleh saya katakan, kalau mau sekalian maksiat yang optimal, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Biar maksiatnya kerasa nikmat. Tapi kan na'udzubillah min dzalik, kita bukan orang kayak begitu. Ya, kita nggak bisa kayak begitu Bu sekalian. Maunya kita apa? Nikmatnya justru malah dalam ibadah. Maka jangan campur adukkan itu semua. Ya, jangan campur adukkan sesuatu yang kita nggak butuh banget gitu kan, tapi terus dikerjakan. Dan Nabi SAW memberikan petunjuknya kepada kita. Nabi bilang apa? Dalam sebuah hadis ya, tidak beriman seseorang kalau dia tidak meninggalkan, tidak beriman sempurna seseorang kalau dia tidak meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ingat, kalau Allah menyibukkan kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemungkinan besar kita mau dijauhkan sama Allah dari kebaikan. Sibuk dengan handphone, sibuk dengan game, sibuk dengan macam-macam sibuk gak ada faedah. Gitu loh. Itu tandanya apa? Tandanya Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita. Demikian juga dengan orang yang menghendaki kebaikan. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan jadikan dirinya, Bapak sekalian, sibuk dengan kebaikan. Dan nanti pada suatu hari kelak dia akan mati dalam kebaikan itu. Jadi kalau ada Anda ketemu dengan orang meninggal gitu kan, lalu kita mengucapkan semoga husnul khotimah, ya telat itu. Gak bisa. Husnul khotimah itu sebuah proses yang dibangun dari awal. Sekarang tempat lagi viral tuh, saya lihat ada seorang syekh di sebuah pesta pernikahan, ya, dia lagi ngasih khutbah nikah kayaknya tuh. Tiba-tiba dia mati mengucapkan la ilaha illallah. Orang begini karena memang sering. Karena memang dia sering ngucap la ilaha illallah, baru dia bisa mati kayak begitu. Gitu loh. Gak ada ujuk-ujuk yang cerita, karena Nabi SAW mengatakan apa? Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau dia hobinya maksiat, dia akan mati dalam keadaan maksiat. Kalau dia hobinya kebaikan, dia akan mati dalam kebaikan. Ya. Maka ada 3 hal yang kita minta kepada Allah saat sujud, ya. Yang pertama apa? Allahumma inni as'aluka rizqan. Ya Allahumma amitni alal Islam. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Karena kenapa? Karena zaman sekarang ada orang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Banyak orang begitu. Ya. Yang kedua apa? Allahumma inni as'aluka rizqan husnul khotimah. Ya, minta pada Allah agar ya Allah berikan aku rizki mati yang baik. Dan yang terakhir adalah minta pada Allah, ya Allah berikan aku Allahumma ini rizqa taubatan nasuha. Betul-betul taubat. Ya. Jadi dengan itu bahwasanya hidup kita akan bahagia, insya Allah. Maksudnya kenapa? Ketaatan yang kita lakukan pada Allah pasti menimbulkan bahagia. Nabi SAW gini, pernah menceritakan, yang kutakutkan dari kalian itu bukan kemiskinan, tapi kaya. Kata Nabi begitu. Orang Islam Bapak sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti kalau dia bertakwa pasti kaya. Jadi kalau ada seseorang maaf nggak kaya-kaya, ya, kemungkinan besar orang itu nggak bertakwa sama Allah. Karena apa? Janjinya Allah jelas. Itu sebabnya Nabi kan, yang kutakutkan dari kalian, karena sahabat Nabi itu kan orang bertakwa semua. Dan ternyata terbukti kan, zaman dulu mereka orang-orang yang subhanallah, ya, diberi rezeki yang berlimpah luar biasa sama Allah. Tapi mereka memilih untuk hidup sederhana. Apakah makanan sehat, makanan enak, makanan lezat zaman dulu nggak ada? Ada. Ada buah, ada apa segala macam. Tapi yang terjadi apa kita lihat zaman dulu, pola-pola penyakit zaman dulu tuh kebanyakan pola penyakitnya berhubungan dengan wabah. Wabah itu kan takdir, mau diapain lagi? Tapi itu pun terjadi gara-gara apa? Kayak misalkan wabah taun, kolera gitu kan zaman Umar tuh. Ya, zaman dulu sudah ada penyakit kayak begitu berhubungan dengan wabah, bukan berhubungan dengan penyakit yang hubungannya sama apa? Dengan ketidakmampuan manusia menahan hawa nafsunya sehingga mulutnya setiap hari penuh dengan makanan. Ya, penyakit kayak darah tinggi, kencing manis, stroke, penyakit jantung itu kan penyakit karena apa? Gak mampu ngontrol mulut, ya kan?
Tanya sama orang yang kena penyakit begituan, apakah sering puasa, apakah sering makan buah, apakah sering makan sayur, apakah sering minum air putih, apakah sering berpuasa, apakah sering olahraga? Kemungkinan besar enggak. Gitu loh. Itu yang terjadi sama sekarang. Jadi umat apa? Umat akhirnya sibuk dengan makanan. Ramadan yang harusnya menjadi bulan yang kita bersih-bersih badan, bersih-bersih hati, enggak juga berubah. 1 bulan Ramadan makannya sama dengan 11 bulan yang lain, betul? Gitu loh. Akhirnya apa? Sibuk buka dengan siapa? Sahurnya apa? Buka bersama siapa? Inflasi paling tinggi waktu Ramadan, betul? Gitu kan? Sibuk dengan apa yang diasup, ya. Sibuk dengan apa yang perlu dimakan, ya. Sibuk dengan makan apa hari ini. Sehingga apa? 1 juz Quran pun tak terbaca. Gitu loh. Malu kita Pak Bu, kalau mungkin Rasulullah hadir sekarang, subhanallah, mungkin beliau nangis lihat beliau nangis lihat kita. Lihat umat yang maaf di mana-mana gemuk. Kan gitu. Gemuk tuh gara-gara apa? Banyak makan, apalagi belum kawin, masih nikah, masih kuliah sudah gemuk. Kenapa gemuk? Kenapa diam? Hah? Kenapa gemuk? Banyak makan. Dikasih tahu makan sedikit, ribet banget makan sehidup sehat. Kan gitu kan? Ini judulnya nampar-nampar dulu biar sadar. Ya. Mahasiswa kok gemuk gitu, mahasiswa tuh apa ya? Bersahaja. Saya sering lihat sekarang mahasiswa tuh gemuk-gemuk gitu kan. Makannya apa nih orang dalam hati saya? Yang malu saya mahasiswa tuh, Masya Allah, kita lihat jam malu ya. Saya tuh kadang-kadang jam malu mahasiswa emang apa ya? Kalau emang gak ada duit itu ngomong gitu kan ke teman-teman, lagi diet nih gitu kan. Pergi ke bubur ayam gitu kan, abang bubur ayam zaman dulu makan. Beli kerupuk sama kuahnya doang. Karena nggak bisa beli buburnya, belum datang kiriman. Ya. Judulnya biar irit gitu kan. Tapi nggak sehat juga kayak begituan. Ya. Jadi itu yang jadi zaman sekarang bersekarang. Maka hari ini kita belajar untuk apa? Untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Untuk melihat kebesaran Allah di sini yang sebenarnya ini semua subhanallah kalau betul-betul kita manfaatkan ini menjadi obat yang luar biasa Bapak sekalian. Ini saya cerita biar Bapak Ibu senang gitu kan. Tadi saya dapat baru baca pesan ini Masya Allah bahagia banget buat saya. Apa pesannya? Ini dia. Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ngetik ini sampai berlinangan air mata. Kata dia begitu. Mulai dari lebaran kemarin saya minum ramuan ini nih. Ini sama ini. Pagi dan malam kata dia. Ceritanya begitu. Insya Allah rutin. Alhamdulillah kata beliau. Alhamdulillah pagi ini dia ngirim tanggal berapa? Tanggal 7. Alhamdulillah pagi ini tes pack hamil itu 2 garis merah jelas banget dia bilang. Padahal rutin minum ini buat musir tiroidnya. Ya, buat musir tiroidnya judulnya. Ya, subhanallah. Bilang gini, saya beneran sesegukan dok nulis ini, dia bilang. Bahagia luar biasa, makasih. Mudah-mudahan saya kuat di kehamilan saya ini. Usia saya 39 tahun, hipertiroidnya sudah 3 tahun. Nikahnya 2005. 14 tahun Pak Bu. Allah kasih kemudahan hanya berapa bulan, Masya Allah. Ya mungkin bagi Anda bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah sini yang belum pernah ngerasakan berjuangnya untuk promil itu berat. Ada yang bahkan saya pernah bilang gitu kan, orang-orang yang sampai bayi tabung lah apa segala macam gitu kan. Zaman dulu mah gampang kita hamil. Ya, zaman dulu tuh bapak-bapak nih di Jawa kan listrik belum ada gitu kan, sering lampu mati. Makannya ya sehat-sehat terus. Kunyit, kencur, jahe gitu kan, kumpul sebentar sama istri, hamil tuh istri, makanya anaknya banyak. Ya, paginya makan ubi rebus, singkong rebus, pisang rebus gitu kan, gampang hamil nih. Zaman sekarang pagi udah berubah. Yang dimakan apa yang dimakan pagi biasanya? Tepung-tepung, minyak-minyak, nasi-nasi, gula-gula gitu aja isinya pagi-pagi.
Akhirnya jadi belum lagi kerupuk ya. Ya. Apalagi saya sudah bilang, kalau saya bilang Bapak Ibu sekalian kalau mau sehat, saya bilang gitu kan. Kalau mau sehat, coba jangan banyak makan nasi, Dok. Bentar, orang tua kita kan makan nasi zaman dulu. Kenapa dokter melarang makan nasi? Kan gitu. Bener. Orang tua kita kan makan tepung zaman dulu. Bener. Orang tua kan makan macam-macam, dia punya hujahnya itu. Tapi orang tua kita zaman dulu habis makan nasi, habis makan nasi rames sampai segala macam, mereka pergi ke sawah, nyangkul, six pack badannya. Betul gak? Yang dimakan sama yang dikeluarkan seimbang. Badannya sterek. Kita Mbak gitu sekarang, makan nasi enggak, makan ini enggak, tapi bakso, mie ayam saben hari. Betul gak? Tepung lagi. Akhirnya apa? Mensnya bermasalah. PCO ya, sel telurnya itu nggak matang, bertubi-tubi di wanita zaman sekarang. Coba. Kanker, tumor, payudara kayak kacang goreng zaman sekarang. Belum cerita nih membangun generasi ke depan loh sekalian. Ngeri banget saya ngelihat. Kalau saya membayangkan di sini kalau kita begini terus ini repot banget. Susah nyari orang sehat zaman ke depan nanti, serius kalau kita nggak kembali. Ya. Susah, serius. Nauzubillah min dzalik. Ya, Anda kalau pernah lihat, Anda pergi umroh gitu ya, pergi umroh atau haji gitu, lihat orang-orang di Mekah, di Madinah atau di Saudi itu, apapun makanannya, minumannya soda. Siapa bilang rumah sakit di Saudi itu sepi-sepi? Bejibun orang penyakitan dengan badan terlalu asam, osteoporosis, anak-anak umur 15-20 tahun sudah banyak kena penyakit. Yang sekarang kita juga akan menyusul itu kalau kita nggak mau berubah. Beban pemerintah pun akan berat. Kenapa? Mereka malu, anak mudanya malu minum beginian. Anak mudanya malu makan beginian. Orang tuanya pun nggak ngajarin lagi dengan begitu. Akhirnya apa? Minuman kemasan. Bapak Ibu pernah coba Anda lihat. Ini saya cerita sedikit ya. Minuman saset dalam kemasan itu. Saya kemarin sempat lihat satu video itu, subhanallah, salah satu minuman coklat apalah saya nggak usah sebutin namanya itu 40% kandungannya gula, coba. 40%. Dan gula itu perlu bapak-bapak pahami ya. Gula pasir itu 8 kali lipat kecanduannya daripada kokain. Ganja itu gula pasir lebih dari itu. Kebayang nggak kalian? Akhirnya apa? Ngelok dia di sini, minta terus, nagih terus. Kalau sudah makanan nggak sehat, mata pun pengen yang nggak sehat niatnya. Lihat. Kalau sudah makanan nggak sehat, pikiran pun tidak akan sehat. Mata pengen yang gak sehat-sehat. Nanti lama-lama perutnya pengen yang gak sehat, auratnya, kemaluannya pengen yang gak sehat-sehat. Itu sebabnya terjadi zaman sekarang banyak zina segala macam. Dari situ efeknya. Ngeri loh. Belum lagi cerita ini ketika maaf bapak-bapaknya nih. Ini kita masalah dulu ya. Biar paham. Supaya kita ngerti keadaan kita sekarang kayak apa sih gitu loh. Betapa banyak sekarang perceraian terjadi di kalangan umat Islam salah satunya. Penyebabnya salah satu ketidakpuasan hubungan suami istri diranjang. Kalau istrinya soleh, alhamdulillah soleha, bisa bertahan. Ini sekian tahun berumah tangga, tapi hampir bisa dikatakan bisa dihitung jari istrinya mendapatkan kepuasan dalam hubungan seks. Nah itu masalah loh. Ya, masalah loh saya. Masalahnya apa? Maaf bapak-bapaknya pada gemuk-gemuk. Lemak berlebihan pada seorang laki-laki menyebabkan apa? Menyebabkan hormon laki-lakinya turun. Itu fisiologisnya. Sehingga apa? Kalau bahasa Jawa itu peltu. Nempel metu. Yang belum nikah nggak usah paham lah. Ya. Kasihan istrinya. Maka kalau Anda minum air zam-zam, minta juga sama Allah, ya Allah jadikan air zam-zam ini menguatkan vitalitasku sebagai seorang laki-laki sehingga aku bisa memuaskan istriku, gitu. Nanti ketahuan nanti kalau Anda lihat, ya. Ini bahasa hadis ya. Jadi ada yang pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara saya mendapatkan anak laki-laki? Kata Rasulullah, engkau duluan yang keluar, kata Nabi. Maksudnya maaf, ejakulasi ya. Ya. Kalau anak perempuannya dulu yang keluar. Jadi kalau Anda lihat satu keluarga banyak anak laki-lakinya, nah itulah. Lemot mikirnya ya. Ya gitu ya. Jadi panjang ceritanya Bapak sekalian urusan makanan nih. Maka lagi-lagi saya sampaikan, untuk apa kita ngerjain beginian? Untuk apa kita ada 800 lebih ayat-ayat kauniyah
Ya, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kedokteran yang ada pada Al-Quran. Ada 21 jenis tanaman yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan sebagian tanaman-tanaman tersebut, ya bukan sebagian, itu adalah tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang Allah sebutkan di surga. Contoh kayak begini, jahe. Jahe ini kan minuman penghuni surga kan. Zanjabil kata Allah. Ya, di surga ada es teh nggak? Wallahu alam, nggak tahu saya. Mungkin ada kalau minta sama Allah. Semua kan bisa diminta. Ada kopi nggak? Nggak disebutkan dalam hadis. Minuman surga itu apa? Jahe, madu, khamar, susu. Gitu. Itu sebabnya di surga atau di dunia Allah ciptakan miniaturnya teman-teman sekalian. Allah ciptakan miniaturnya supaya nanti masuk surga nggak kaget, mungkin bahasa saya gitulah. Anda dikasih jahe sama malaikat, mahaza. Apa ini? Zanjabil kata malaikat. Anda kan apaan zanjabil gitu kan? Nanti di surga udah lancar bahasa Arabnya, tenang aja, jangan khawatir, ya, gak usah pakai bahasa Jawa nanti di sana, ya, kan bahasanya penghuni surga kan bahasa Arab, gitu, seperti itu. Maka di dunia mumpung, ya kita belum masuk surga, nanti kan insya Allah masuk surga, harus yakin masuk surga, latihan dulu. Ya, supaya nanti di surga nggak kaget, minum jahe, minum madu, makan kurma kan gitu kan, atau minum susu yang sehat gitu loh. Dan nanti nggak kaget di sana, karena mungkin di sana nggak ada es cendol, es teler, es teh, mungkin nggak ada mungkin. Tapi mungkin bisa jadi ada, karena penduduk Madinah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah di surga nanti kami boleh bercocok tanam? Karena orang Madinah itu suka bercocok tanam. Kata Nabi, boleh, bisa kata Rasulullah. Tapi nanti kalau engkau bercocok tanam kata Rasulullah, kau ambil bibit itu, kau masukin ke tanah, langsung tumbuh jadi buah semua seketika. Asik suka kayak gitu. Mau apa pisangnya merapat ke kita. Asik kan? Makanya saya sampaikan motivator hidup mukmin itu cuma dua. Kalau nggak surga, neraka. Surga membuatnya pengen masuk ke dalamnya, neraka membuatnya ingin jauh dari tak masuk ke neraka. Gitu loh. Ya. Itu sebabnya di dunia ini Allah ciptakan makanan-makanan yang sehat. Dan juga ada makanan nggak sehat. Ada minuman gak sehat. Pertanyaannya, kenapa orang sudah jelas-jelas gak sehat masih juga dimakan? Apa jawabannya? Rakus, betul. Tapi rakus itu bagian dari apa? Nafsu. Ya kan? Karena manusia sukanya makan terus menerus, Allah stop untuk tidak makan. Ada puasa Ramadan, diwajibin coba. Maka lihat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum kalian udah ada aku syariatkan puasa kata Allah. Sebelum umatnya Muhammad SAW. Ya gitu. Karena manusia hobinya makan. Gitu loh. Dan kita udah tahu ketika makan, ya disitulah kita menguji letak bagaimana kita menundukkan hawa nafsu. Ini contoh nih. Saya mau tanya terus sekalian. Nah, ini bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekan makanan, bukan untuk mencela makanan. Ya, misalkan nih, saya ambil 3 potong pisang kayak begini, pisang atau dua lah pisang. Ya, pisang yang sangat baik. Ini pisang kampung, ini pisang apa? Pisang Ambon. Ini pisang. Pertanyaannya, pisang 2 kayak begini, menurut Anda dibandingkan dengan 1 piring nasi goreng, sehat yang mana? Saya ulang sekali lagi, sehatan yang mana? Yang keras. Ya sehatan yang mana? Kenapa dia makan nasi goreng? Hah? Bukan masalah kenyang. Karena kita makan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk memenuhi hak tubuh. Masalah nggak itu? Masalah. Dan dalam Islam, Bapak sekalian, subhanallah, Islam itu kan memberikan konsep pengobatan yang jelas. Sehatnya seseorang itu kolbu dulu kata Islam. Nabi SAW menjalankan begitu. Kata Nabi apa? Dalam tubuh kita terdapat daging. Daging itu baik semua. Daging itu tak rusak semua. Kata Nabi daging itu kolbu. Kolbu itu penyakitnya. Penyakit kolbu itu ada 2. Kalau nggak syubhat, syahwat. Rakus tadi, nafsu tadi, bagian dari syahwat, nafsu. Ya, itu yang Allah tegur kita dalam Al-Quran. Dan tidak akan kau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Mungkin kita tidak sampai pada titik itu. Masih jauh banget lah, insya Allah. Tapi masalah kita tuh sekarang, bagaimana kita cerita mau memakan makanan sehat kayak begini aja kita susahnya minta ampun. Terus kita memilih masih makan makanan yang gak sehat.
Bagaimana cerita nanti ibadah yang susah? Bangun malam susah, ngaji susah, sedekah susah, urusan makanan aja nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena manusia tadi saya katakan lebih mengutamakan nafsunya. Gitu kan? Akhirnya apa? Coba lihat sekalian. Saya nggak tahu di sini ya, tapi Jakarta pun sama lah sekarang. Kampung-kampung sekarang berlimpah ruah makanan-makanan nggak sehat. Anak-anak sudah dikenalkan dengan kayak sosis, nugget, makanan-makanan olahan kayak begitu. Akhirnya apa? Zaman dulu anak-anak kampung tuh sehat-sehat. Sekarang mereka nggak kenal lagi dengan ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, nggak kenal lagi. Kenal dengan makanan olahan semua. Akhirnya apa? Lihat, zaman dulu bapak-bapak nih, ibu-ibu sekalian, anak perempuan tuh biasanya menstruasi umur berapa? Rata-rata SMP loh. Sekarang kelas 3, 4 SD sudah mens. Selnya udah prematur duluan. Ya, gitu loh. Lihat itu. Fenomena terjadi di mana-mana sekarang. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan. Karena makanan yang kita makan itu pilihannya cuma 2 aja. Kalau dia nggak jadi penyakit buat badan kita, atau dia menguatkan badan kita atau menyehatkan, itu aja. Kalau sudah tahu nggak bakal atau membuat sakit badan kita, ya nggak usah dimakan, selesai. 350 tahun kita dijajah Belanda, mereka yang ambil ini nih rempah. Sayangnya umat Islam khususnya ya, nggak kenal lagi dengan beginian. Saya yakin kalau bapak ibu di sini ada keturunan Jenderal Sudirman, tanya, ya Jenderal Sudirman tuh pagi-pagi makannya apa? Ya, tanya sama beliau. Kalau ada, pasti saya yakin ya gitu-gitu. Ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus gitu kan, minumnya wedang jahe, wedang apa gitu-gitu lah. Kencur gitu. Karena memang begitu Allah menciptakannya. Indonesia tidak bisa tumbuh beginian. Ini kita tadabbur dulu gitu ya. Indonesia nggak bisa tumbuh beginian Bapak sekalian. Kalau tumbuh pun tidak sesubur mungkin di daerah Saudi atau Arab sana. Tapi Allah tumbuhkan jauh lebih banyak. Kita bisa tumbuh beginian, kita tumbuh beginian, kita tumbuh beginian, kita tumbuh beginian. Allahu Akbar. Waktu saya ngelihat kemarin saya cerita, saya ngelihat air kelapa gitu kan. Ini apa maksudnya Allah membuat atau menciptakan air kelapa nih Bapak sekalian, dengan ada cangkangnya, dengan ada sabutnya, begitu terlindungi. Ternyata air kelapa itu air yang sama tonisitasnya dengan badan kita. Jadi ibarat Anda minum cairan isotonik, air kelapa itu. Yang pertama itu. Yang kedua, bahan baku gennya kita nih Bapak sekalian namanya asam amino. Air kelapa tuh isinya asam amino semua. Masya Allah kan. Sayangnya orang minum air kelapa nggak dapat manfaat. Kenapa? Balik lagi situ lagi. Karena minum air kelapa original, air kelapa rasa strawberry, air kelapa rasa apa gitu. Ini apa-apaan gitu. Air kelapa itu 3 bulan minum air kelapa, 3 bulan aja minum air kelapa, turun tensinya. Masya Allah. Dan Bapak sekalian kalau kita ada air kelapa itu kalau Anda ambil kelapa yang muda, air kelapa yang muda itu air kelapa yang dagingnya ingusan, bukan cengkir, tapi air kelapa yang dagingnya itu apa namanya? Hah? Mahmud? Lamut. Nah itu, lamut. Nah, ya. Langut. Itulah pokoknya. Itu kalau Anda masukin air kelapa itu, racun tikus langsung gumpal dia. Dahsyatnya air kelapa. Dia bisa menggumpalkan racun. Ya, gimana mau dapat manfaatnya? Minum air kelapa kasih es, kasih sirup, kasih perasa. Modal air kelapa doang banyak. Insya Allah anak autis itu bisa lebih baik. Autis itu kan kabarnya banyak logam berat tuh. Kasih air kelapa. Air kelapa yang muda. Untuk yang sudah uzur, tua-tua, minum air kelapa tua. Oh iya. Karena beda di kandungan. Ya bapak-bapak yang dari 50 tahun ke atas, minum air kelapa tua. Yang dibuat itu tuh, buat santan itu. Ya ibu-ibu kalau Anda bikin santan, meres santan itu pakai air kelapanya. Itu lebih baik. Ya santan itu paling baik kalau apa? Kalau tidak dipanaskan. Gitu loh. Minum air kelapa, air santan itu, santan atau susu santan saya nyebutnya. Itu loh sekalian. Ya jadi gampang sebenarnya kalau kita mau benar. Jadi Allah menciptakan banyak hal. Mungkin kalau kita cerita di sini ada misalkan ada apa ya? Ada lemak.
Namanya lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh itu ada pada zaitun. Ya. Terus ada lagi kita bicara tentang asam amino. Ada satu tumbuhan Allah ciptakan di negeri ini yang dia penuh dengan hampir sebagian besar asam amino lengkap di situ. Ada asam aminonya, ada mineral untuk mencegah kanker, ada lemak yang ada pada minyak zaitun. Ya, di tumbuhan tadi. Anda tahu tumbuhan itu namanya apa? Kelor. Daun kelor itu Allahu Akbar. Itu kalau kita baca datanya, mantesan orang Jepang itu ngimpor kelor dari Indonesia kabarnya. Ya, daun kelor tuh. Jadi gini bos sekalian, kalau kita memandang manusia, ya, kalau kita memandang diri kita, sebenarnya apa sih masalahnya? Karena manusia zaman sekarang makannya itu sudah tidak bisa memberikan asupan atau memberikan hak ke badannya. Nggak ada asam amino, nggak ada probiotik, nggak ada mineral, nggak ada prebiotik, nggak ada rempahnya, nggak ada rimpangnya, nggak ada mineralnya. Akhirnya apa? Ini makan rasa lagi, gitu loh. Itu terjadi. Akhirnya apa? Masalahnya sekarang begini, tubuh kita itu sudah Allah bekali ketika kita diciptakan, ya, ditakdirkan Allah hidup, ya, dalam kandungan ibu kita tuh sudah ada reseptornya di situ. Ya, reseptor itu bos sekalian dia kayak lock and key chain. Jadi lock and key chain itu, iya pegel juga sih megang. Ini? Bersabar dengan ujian. Ini pegang juga, la ilaha illallah. Pegangnya kalian, ya. Carilah yang wireless. Sudah belum? Sabar. Ini nggak marah. Ya, tegas. Tegas perlu, ya. Kalau ada wireless kan enak saya, nggak tukar-tukar tangan kayak begini. Apa-apa. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya orang bersama orang yang sabar. Semakin besar ujiannya, semakin banyak pahalanya. Gitu. Baik. Tadi kan masalahnya sekali masalahnya tadi saya katakan mineralnya nggak ada, enzim nggak ada, protein probiotiknya nggak ada, prebiotiknya nggak ada, asam amino nggak ada. Gimana mau sehat? Coba lihat satu piring nasi goreng isinya apa? Lemak semua loh. Lemak semua. Nasi sudah gula, tepung kerupuknya sudah gula, kan tepung itu kan gula. Dimakan sama bakwan, gula lagi. Dikasih telur, telurnya diapain? Goreng, protein, rusak dengan pemanasan. Gitu loh. Minumnya apa? Teh. Saya tanya, kira-kira dalam nasi goreng itu ada enzim nggak sih? Nggak ada. Ada mineral? Ada asam amino? Ada. Acarnya. Kalau Anda makan nasi goreng itu paling sehat acarnya. Jadi kalau makan nasi goreng, beli acarnya aja. Jauh lebih sehat, insya Allah. Ya. Jazakallah khair. Makasih ya, terharu saya. Nah, hari ini kita mau belajar. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu siap belum hidup sehat? Gak kedengeran? Sabarlah sebentar, mulutnya kan gak deket. Pertanyaan, sudah siap belum hidup sehat? Apa gak semangat gitu? Sudah sehat? Sudah sehat. Sudah siap? Siap ya, insya Allah ya. Nah, saya mau kasih tantang Anda. Pertanyaan pertamanya, kita hidup sehat untuk apa dulu? Ingat, Allah sudah sampai ke dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah ciptakan kita tuh sempurna banget. Allah takdirkan kita hidup di dunia ini untuk jadi Abdullah, untuk menjadi hamba Allah, dan untuk jadi khalifah. Khalifah itu gagah gitu kan, nggak sakit-sakitan. Ya, khalifah itu makannya buah, makan rimpah kayak begini kalau ada, makan sayur. Ini khalifah makan cilek, cirong, cilek apa gitu-gitulah. Gimana mau jihad, gimana mau perang?
Bangun malam aja khalifahnya males. Ya, kan ada kan khalifah. Ngajinya males, bangun malam males, susah lah kita mau jadi khalifah. Jalan sebentar, krek bunyi lututnya. Iya. Gitu ya. Kita niatkan karena Allah sekalian. Teman-teman sekalian, kita niatkan karena Allah. Sehingga nanti apa? Kalau diniatkan karena Allah sekalian, Anda makan wortel dapat pahala. Gitu. Ya Allah, aku niatkan hidup sehat untuk Engkau. Aku niatkan hidup sehat ini agar ibadahku lebih baik. Pahala nanti kan, betul kan? Innamal amalu bin niat. Gitu loh. Nanti baru saya ajarin caranya. Oh, udah ngerti caranya tuh, kita gampang ya hidup sehat dan murah luar biasa. Apalagi Bapak Ibu tinggal di Jawa kayak begini, di daerah Jawa Tengah, Solo kayak begini, Masya Allah berlimpah ruah terus sekalian. Modal ceban juga dapat 10.000, bahkan goceng juga dapat. Ya, 5.000 cukup. Jadi kalau ada yang bilang hidup sehat itu mahal, kata siapa? Apalagi daerah sini gitu kan ya, kadang-kadang cuman alpukat jatuh tumbuhnya. Iya kan? Saking suburnya daerah ini, Masya Allah ya. Maka mari kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga nanti Allah tambah rasa syukurnya. Ya. Nah, lagi-lagi pesan saya pertama, mari niatkan semua karena Allah. Susah nggak? Susah, serius susah. Tapi nanti kalau Anda sudah menjalani ya sekalian, maka insya Allah Anda akan jauh lebih senang dengan makanan sehat. Falyanzur insana ila ta'ami. Anda akan mikir apa yang dimakan. Kalau sehat makan, kalau nggak sehat jangan dimakan. Kan gitu. Ya, kalau udah jelas-jelas nggak sehat dan kita tahu sebenarnya mana nggak sehat, mana sehat, udah kita tanya tadi kan, kita ngerti, gitu loh. Seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, saya mau nantang diri Anda, Bapak Ibu sekalian. Mau sehat kan? Mau. Saya tantang 7 hari ke depan. Dalam 7 hari ke depan, catat baik-baik. Supaya lebih jelas dan malaikat yang mendengar, saya mau tanya, sudah sehat hidup sehat? Kurang kencang. Sudah sehat hidup sehat? Allah saksinya. Allah saksinya. Artinya kalau Anda melanggar, urusan Anda sama Allah. Ya? Boleh nggak cheating? Boleh. Siapa yang ngelarang? Boleh nggak makan gorengan? Siapa yang melarang makan gorengan? Gak ada fatwa juga. Gak ada. Dan saya juga nggak baper beginian. Baper tuh, apakah saya harus memaksakan Anda hidup sehat? Nggak juga. Ada ibu-ibu saya bilang, Bu, cobalah kurangin makan nasi. Karena saya lihat ibu tuh jalan susah, letak gitu kan. Lalu saya bilang sama dia, Bu, coba dikurangin gulanya, coba kurangin nasinya. Baik, insya Allah, dia bilang gitu kan. Setahun kemudian baru dia ninggalin nasi. Dan waktu dia ninggalin nasi, Bapak sekalian, dia bilang, Masya Allah, ternyata bener dong. Asik banget badan saya sekarang. Berat badan sudah mulai turun, jalan lebih enteng, dia sudah bisa naik tangga, modal ninggalin nasi doang, gitu loh. Hanya itu. Ya, dan kita lihat memang banyak makanan yang kita makan zaman sekarang sebagian besar sudah miskin nutrisinya. Ya, miskin nutrisinya. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi 7 hari ke depan Bapak sekalian, nah saya tantang Anda. Siap menerima tantangan? Insya Allah. Kita siapa tahu nanti daerah kelurahan atau kecamatan ini ya, tiba-tiba puskesmasnya mulai sepi. Iyalah, kalau puskesmas sepi kan alhamdulillah. Dana pemerintah kita bisa pakai buat yang lain. Beli madu buat rakyat, misalkan gitu kan, atau bikin pertanian kunyit, kebun kunyit, gitu lebih sehat. Harapannya sih begitu. Jadi dalam 7 hari ke depan, nah ini tantangannya. Pertama, tidak makan nasi putih. Berat dok, berat. Baru nasi saja. Ya, maka saya bilang urusan makan nggak sehat saja kita masih berat. Gimana mau jihad? Betul? Gimana? Bukan urusan jihad deh. Urusan ngurangin nasi saja yang jelas-jelas bikin banyak masalah kita dengan gulanya yang berlebihan. Begitu berat. Gimana mau bangun malam? Gitu loh. Maka lawan, harus dilawan. Ya, yang pertama. Yang kedua, tidak ada gula pasir dan semua produk turunannya. Sudah mulai sedih? Ya.
Yang ketiga tidak ada tepung dan produk turunannya. Udah 3 kan? 7 hari Anda kerjakan itu, tambah 1 lagi, tidak ada minyak. Jadi kira-kira kalau Anda dikasih gorengan, makan nggak? Jangan makan. Komitmen kan? Udah ada tepung, ya di situ kan? Udah ada minyaknya. Plus apa? Logam berat. Ya kan? Sayurnya dikasih logam berat. Tadi saya subhanallah, saya tadi pagi baru sampai dari Surabaya di sini. Kemarin di Batu Malang. Itu ada salah satu mahasiswa di sana cerita, dia disuruh meneliti apa? Meneliti sama dosennya kenapa ASI orang-orang ibu-ibu di Malang, di Batu Malang untuk penelitiannya itu ternyata banyak logam berat. Coba ASI coba. Dari mana lagi kalau bukan dari sayur buah-buahan? Di ASI. Artinya apa? Ibu itu ngasih logam berat ke anaknya. Gitu. Jadi saya mungkin pesan moral lah kepada bapak-bapak petani, kalau ada yang bertani. Sudah cukuplah kita meracuni rakyat ini. Berat konsekuensinya terus. Kalau sudah masuk logam berat, terus sekalian dia akan berikatan, terutama di sini. Otak loh. Kita lihat semua logam berat sekarang. Maka kalau saya lihat pisang begini, saya suka pisang begini. Karena pisang ini kan pisang kampung. Dia tumbuh alami aja nih. Nggak dikasih pestisida, nggak siapapun. Ya. Tapi mau menghentikan mereka nggak mau rugi kan? Caranya apa? Ya sudah, kita tanam aja sendiri. Kalau Anda punya lahan, tanam aja sendiri. Gitu loh. Ngandelin mereka untuk nyetop susah. Ngapain? Susah. Ya. Kita yang jaga diri kita dan keluarga. Tapi ingat, semua akan ada hisabnya. Bagi Anda yang bisnis kuliner, nah nih saya mau centil dikit. Buatlah makanan yang bikin sehat orang. Jangan buat makanan yang orang dulunya sehat, gara-gara makan makanan yang kita jadi nggak sehat. Bahkan justru jadi penyakit. Anda sudah tahu yang bikin sakit apa? Ayo. Pertanyaannya, saya pernah begini dalam suatu kajian di Batam gitu kan, ada bapak-bapak. Masya Allah, saya apresiasi banget. Dia kirim apa pesan ke saya, ya, pakai kertas gitu kan, tanya, dokter maaf, dia bilang, saya jualan gorengan. Jujur dia. Alhamdulillah saya bilang jujur. Terus belum selesai materinya, udah ada pertanyaan. Terus saya bilang begini, dia kirim pesan itu ke saya pakai kertas. Dokter, saya jual gorengan. Setelah dokter ya menyampaikan ini, saya jadi mikir nih jualan gorengan. Ya, saya bilang sama dia, saya bilang tenang. Saya tanya, Pak, kalau saya bilang, saya nggak tanya balik, tapi karena dia, saya nggak tahu siapa orangnya. Saya bilang, ini jual gorengannya, kira-kira bukan, kalau itu jadi mata pencahariannya dia, jangan di stop, nggak boleh. Ya, zolim nanti sama keluarga, itu jauh lebih penting. Tapi coba transisi pelan-pelan. Gorengannya diganti dengan rebusan. Bisa kan? Bisa. Atau kalau enggak, gak usah jual gorengan, jualan rujak, jualan buah potong, sama aja. Gitu loh. Kalau orang kayak begini nih, katakanlah hadir sekitar 1.000 orang, semua sudah mulai hidup sehat. Akhirnya apa? Kita membentuk pasar sendiri, pasar hidup sehat, betul? Akhirnya pedagang-pedagang jualan hidup sehat, yang dijual jualan yang sehat, gitu loh. Tenang aja, jangan khawatir. Ya, tetap akan ada. Abang yang itu apa tuh namanya, yang jualan nasi goreng, mas-mas yang jualan nasi goreng. Ketika kita sudah mulai nggak makan nasi goreng, dia jualan apa? Dia jualan acarnya aja. Misalkan. Maka acar juga sehat, ya. Bikin acar mah gampang, ya. Kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam, kasih apa, zaitun sedikit, sudah jadi acar gitu kan, asam-asam sedikit. Awalnya mulai kayak beginian ya. Yang mana panitia? Panitia tolong potong. Potong. Tahu nggak cara motongnya? Ya silakan. Bapak dan Ibu, mohon maaf ada informasi pemilik mobil dengan plat AD 8487SF warna biru dan juga mobil warna
Sekali lagi, pemilik mobil warna biru dengan plat nomor AD8487SF dan juga mobil warna hitam dengan plat AD8840CV mohon untuk segera digunakan. Dan untuk informasi berikutnya adalah nanti soal kita tanya jawab melalui kertas ya, Bapak Ibu disiapkan pertanyaannya ditulis di kertas dan soal nanti teman-teman dari wajibnya akan mengambilnya. Sekali lagi pertanyaan ditulis di kertas dan nanti diserahkan ke Bapak dan juga mas-mas panitia soal nanti akan membantu di bawah kita. Baik. Terima kasih. Lebih kecil. Ini makanan. Isinya cilantro. Cilantro. Seledri. Biar keren dikit. Enggak lah, canda. Terus ada tomat. Tomat nih Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat bentuknya kayak apa? Kayak apa? Kayak sayuran, betul. Bukan itu maksud. Kayak jantung, ya kan? Kalau jantung, mana lihat jantungnya sapi kalau dibelah kan kayak begini dia. Kan? Satu lagi ada bawang merah. Ini akan jadi makanan yang sangat sehat untuk pencernaan kita. Caranya gimana nih saya ajarin? Biar langsung ya. Tolong dipotongnya. Jangan, ya. Lagi satu lagi. Caranya gampang. Jadi prinsipnya gini, semakin tidak banyak pengolahan makanan yang kita lakukan, semakin sehat dia. Ini kan model begini doang. Kasih jeruk nipis. Terus dikasih garam, kasih madu. Madunya disponsori oleh Maduku. Ada yang jual di depan. Maduku, madu terbaik dari hutan kita. Gak apa-apa. Kalau teman kita yang jual, beli aja di depan. Ya. Enak gak ini? Enggak. Serius. Ya. Saya gak enak. Tapi kalau Anda suruh saya makan ini, dibandingkan Anda suruh saya makan nasi goreng, saya akan makan ini. Karena apa? Ini akan mengubah kehidupan sel saya. Karena apa? Saya lebih sayang dengan badan saya daripada cuma sekedar memuaskan lidah. Tapi ini bisa jadi enak. Caranya gimana? Gampang loh sebenarnya. Ada ubi nggak? Ubi. Ini belajar saya ajarin coba misalnya kita tetap bisa makan enak ya, tanpa perlu mengorbankan perasaan. Bisa, ya. Ini ada bisa blender ya atau makan kayak gini juga apa? Namanya kalau di Italia apa namanya cilantro. Nih, ya. Anda bisa pakai ini dibungkus dan dipakai kayak lapisan buat bikin lumpia dulu, tortilla, ya, tapi jangan pakai tepung, jangan pakai tortilla di tepung. Ada sekarang kan tepung non gluten gitu kan dari singkong, itu kan bisa dipakai, bungkus sama tempel.
Nanti dipanggang sebentar, gak ada minyak, gak ada gula, sehat. Bisa kan? Sederhana sebenarnya sekalian. Atau Anda makan kayak beginian dicampur dengan nasi, tapi bukan nasi putih. Merah boleh, hitam boleh, coklat boleh. Tetap enak. Nasi goreng, nasi kuning, gak apa-apa nasi kuning. Ya, tapi nasi dikit aja. Nasi kuning itu sehat, kunyitnya. Jadi lebih baik Anda makan kunyitnya aja. Coba itu. Sangkut. Bagi saya sih enak. Ya, bagi saya enak. Kalau mau lebih enak lagi ya dibikin pasta aja. Dibikin pasta, blender, jadi dressing dia. Ada itu nggak? Ubi, singkong rebus. Di rumah tadi sana ada? Enggak, tadi kan saya ke sana. Di sana tadi siapin ubi gitu loh. Ini coba antum blender lu deh. Blender. Iki lo blender. Pokoknya orang bingung ngono. Ya, blender dulu. Nanti kita makan bagaimana ubi naik level. Antum sudah nikah belum sih? Sudah nikah? Oh sudah. Gak apa-apa, nanya doang. Nah, masukin semua deh. Ini udah. Dah. Puter. Jangan lupa listriknya. Ini fungsinya goyang-goyangin, nah itu. Ingki loh. Apa-apa daripada tidur kan kita goyang sedikit lah. Dah. Nantiin. Masukin mangkok. Mana ubinya? Singkong ada? Di sana ada tadi, di rumah sana. Kurang pedes. Sudah, ubinya. Potong aja. Maaf. Jangan gede, yang kecil-kecil, yang cukup. Satu aja minta. Ini dia, ubi ungu. Salah satu ubi yang sangat baik untuk memperbaiki reproduksi perempuan. Boleh sih makan langsung kayak begini, tapi kalau bapak ibu mau ubah sedikit rasanya lebih tasty, ada oven, ada panggang, masukin tray, lampan gitu, dipanggang, enak banget ini. Gak ada minyak, tapi rasa dapat, tetap sehat insya Allah. Makan begini pun tetap sehat. Ini resepnya baru saya dapat ilham sekarang. Ada yang mau nyobain? Gak usah deh. Mau nyobain?
Gak usah malu-malu lah. Lagi ya? Kasih. Nah, ada air panas ya? Diminum sama dia. Enak. Coba berdiri. Coba itu deh, enak. Wajahnya liatin, yang jangan sedih gitu. Tapi itu sehat banget loh, Masya Allah ya. Enak apa lapar? Ya. Atau nanti nih saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kalau makan ubi, singkong rebus itu Masya Allah ya, itu sehat sekali. Ada karbohidratnya kan. Tapi makannya pakai dressing. Dressingnya tadi juga bisa, atau Anda ambil alpukat. Kalau saya suka alpukat. Alpukat Anda ambil, karena kita nggak ada alpukat, nanti di blender. Airnya dikit aja, kasih bawang putih, kasih garam, lada hitam sedikit. Nanti singkongnya dimakan sama itu, Masya Allah, enak banget. Ya. Bu, apa rasanya Bu? Enak? Serius? Alhamdulillah, karena dibuat pakai cinta. Iyalah, kan ibu-ibu tuh kalau masak, terus sekalian, mereka kan nggak pakai takaran. Coba, lagi bete-bete si ibu itu ya. Ibu itu lagi bete, lagi nggak kesel, lagi marah, suruh dia masak sup. Dan kasih tahu sama dia, cabenya sekian, jahe sekian, daun ini sekian, pokoknya semua pakai takaran. Habis dia masak dalam keadaan marah itu, coba rasain masakannya kayak apa. Gak bakal enak. Betul? Itu saya bilang, masak tuh pakai perasaan. Demikian juga wanita itu penyakitnya kebanyakan penyakit perasaan. Ya. Masalah reproduksi itu kan masalah hormon, perasaan. Serius loh itu. Kayak guyon tapi benar. Dan yang paling banyak dalam dunia ruqyah yang kena gangguan jin itu perempuan juga, karena perasaan. Lemah mereka. Itu sebabnya wanita itu lemah akal, lemah agama kata Nabi. Karena lemah maka tidak diberikan hak talaknya. Kalau wanita diberikan hak talaknya, maka 20 kali sehari dia akan talak suaminya. Ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku. Terus yang laki-laki ya waras gitu kan, ini nggak bener nih perempuan. Makanya wanita itu kan nggak bisa dipercaya omongannya. Nah dulu, dengar dulu kata-kata saya. Karena Anda bersikap, berbuat, berkata-kata pakai perasaan. Serius loh. Udah sunatullahnya kayak begitu, jangan dimarahin. Ya, maka dalam pengadilan agama, wanita itu memang butuh 2 orang. Kalau bersaksi, nggak cukup 1, nggak bisa dipercaya. Gitu loh. Karena Anda lemah, hadirlah kaum pria untuk melindungi Anda. Makanya kemarin tuh ya, saya dapat ada teman cerita gitu kan. Saya marah besar, ada seorang laki-laki yang memukuli istrinya. Itu saya bilang tuh laki-laki pengecut sedunia, saya bilang. Berani yang memukuli istri. Tuh pukul tuh tembok atau mungkin apa kayak dipukul, jangan istri dipukul. Laki-laki paling pengecut adalah laki-laki yang mukul istrinya. Saya nggak suka banget tuh. Nggak menunjukkan kejentelannya gitu kan. Justru malah dengan dia memukul istrinya menunjukkan kelemahan dirinya. Perempuan terus sayang. Kasih dia yang terbaik. Lagi marah, ajak toko emas. Lihat dulu kapan belinya. Bahagia dia. Ya. Lagi marah, ajak toko tas. Pergi ke mall-mall besar di Solo gitu kan. Boleh, Masya Allah, pilih. Nanti emas cari uang dulu. Yang penting kan lihat dulu barangnya yang mau dibeli kan. Ya gitu. Nah terus sekalian, kita belajar terus sekalian. Jadi ternyata gampang sekali ya, kalau kita sudah mulai memahami ini, insya Allah ya akan gampang saling memperbaiki penyakitnya. Tapi ingat tuh, tadi yang bikin masalah di stop dulu. Mbak nih, kalau sekarang tetap pengen makan bakso, bisa kan bikin bakso yang sehat? Bisa. Bakso itu kalau Anda bikin dagingnya, bisa dibikin dagingnya bukan bakso pentolan itu bukan dari tepung terigu, tapi dari tepung singkong.
sak. Gitu loh. Empek-empek. Saya juga nggak empek-empek, tapi sekarang kalau empek terigu atau sagu itu saya nggak berani makan, kembung saya. Ya. Maka ganti pempeknya. Jadi pempek dari tepung non gluten bisa kok. Gitu loh. Yang suka makan misalkan apalagi tuh makanan Jawa. Cilok saya ketemu pada Surabaya ibu-ibu bikin cilok sehat. Nggak pakai tepung glutennya. Alhamdulillah enak juga. Terus itunya sausnya pakai kacangnya almond. Wih keren. Ini juga boleh lah. Sehat kan? Sehat. Bagus sekalian, sekarang saya saran, jangan ada kamus mahal dalam otak kita, terutama untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Itu kata kuncinya. Nanti Allah murahkan semua untuk kita, tenang aja. Itu. Ini baru ngomong almond aja. Almond. Gitu kan? Almond tuh murah. Ya. Kenapa jadi mahal? Karena nggak punya uang aja sekarang gitu kan. Harus minta, ya Allah murahkan sesuatu untuk kita. Itu, saya pernah cerita tuh. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita, kita bisa ceritakan supaya jadi semangat untuk Anda. Suatu hari saya pernah pengen beli jam tangan gitu kan. Jam tuh menurut saya harganya cukup tinggi lah buat saya. Nggak bisa saya beli. Tapi saya bukan anak kemarin sore yang takut dengan urusan jam aja masa nggak bisa beli gitu kan. Minta sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Minta doa. Di depan toko jam itu, sebuah mall. Tidak lama kemudian saya beli jam itu. Masya Allah bahagia minta ampun ya. Karena emang sedekah itu paling baik buat diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Bahkan dibandingkan dengan sedekah untuk keluarga, sedekah untuk diri sendiri itu yang paling utama. Jadi kalau Anda punya sesuatu yang Anda bisa beli untuk diri Anda, beli. Gak apa-apa, pakai. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kalau Anda bisa beli makanan yang sehat, beli makanan yang sehat. Ya. Atau mungkin beli makanan yang terbaik atau buah-buah terbaik, niatkan untuk sedekah buat dirinya. Nah singkat cerita jam itu saya beli dan bahagia saya pakai jam itu. Ya, kalau orang tanya jam berapa, pak, gitu habis. Enggak lah. Lalu jam itu baru sekalian saya pakai dan suatu hari ada satu acara waktu itu saya di mana gitu, Lampung atau di mana gitu. Lalu apa tuh namanya? Samping saya itu ada supir taksi saya. Nah dia itu subhanallah sholat duha. Saya sudah selesai sholat duhanya. Lalu dia saya duduk samping dia dan saya baca Quran. Ceritanya begitu. Ya. Kemudian saya baca ayat yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran. Artinya begini. Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Paham maksudnya? Abdurrahman bin Auf pernah disebutkan dalam sebuah riwayat dia mendengar ayat ini, ya, lalu disedekahkan seluruh pohon kurmanya, kebun kurmanya, seperti itu kurang lebih riwayat. Saya nggak punya kebun kurma kan, ya sudahlah saya bilang ya Allah saya nggak cinta lah jam ini saya bilang. Saya kasih sama bapak supir taksi itu. Dan itu cara Allah menguji kita. Ya, jadi jangan pernah pelit dengan Allah. Kalau Anda mau hatinya lapang, hatinya luas, hidup penuh kebahagiaan, buka keran hubungan sama Allah lebih luas. Contoh kayak sekarang, kencelengan lewat. Adabnya sama Allah kalau di dompet Anda ada uang 100.000 yang paling bagus, masukin 100.000 paling bagus. Karena la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya, Bos sekalian. Ya, jangan masukin yang kecil-kecil. Toh akan diganti Allah. Kalau Anda pergi umroh misalkan, umroh itu kan sedekah sebenarnya. Kita memberi untuk Allah. Kalau perlu ambil beri bisnis kelas naik pesawatnya. Cari yang dekat sama haram, bayar hotel terbaik. Toh akan diganti Allah, tenang aja. Gitu loh. Ketika kita memasukkan uang 2.000, ini cerita sedikit lah ya. Ketika kita masukkan uang 2.000 rupiah ke dalam kencelengan itu kan gampang, masuk, selesai. Mudah kita masukin. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat keterikatan kita dengan harta, dengan dunia, dibuktikan kalau jumlahnya kita naikin, berat nggak kita masukin. Kalau mau hatinya terbebas di dunia, feel free, terus sekalian, masya Allah, tabarakallah.
Apa yang harus dilakukan? Memasukkan uang 1 juta ke situ atau bersedekah yang jumlahnya mungkin 50 juta, 100 juta, 10 juta, 1 juta, sama mudahnya dengan 2.000 rupiah. Itu enak hidupnya nanti. Jadi Anda nggak ada ngerasa kehilangan sesuatu. Istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, sampai ketemu di surga nanti insya Allah. Ngomongnya begitu. Ya, jadi nggak susah hati karena dunia. Kenapa? Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Main-main semua kayak beginian. Mau seromantis apapun hidup kita dengan pasangan kita, pasti kita akan berpisah dengan kematian. Kan gitu. Mau sesehat apapun kita hidup, pasti akan mati. Ya, tapi ambil peluang di sana. Ada banyak orang yang salah kaprah di sini. Dia bilang begini, ngapain juga hidup sehat? Toh akan mati juga, benar. Tapi coba pikirkan, kalau kita berpikir tentang takdir, ya, takdir itu ada sesuatu takdir yang kita bisa hindarkan dengan ikhtiar. Bisa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Jangan bikin susah keluarga dengan kematian kita yang penuh dengan penyakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa peluang kebaikan yang kita bisa lakukan? Kata Nabi SAW apa? Nabi bilang, kalau besok kiamat dan engkau memiliki biji kurma untuk engkau tanam. Artinya apa? Kalau masih ada peluang berbuat baik, berbuatlah baik. Itu untuk diri kita mungkin. Kayak sekarang Anda sudah mulai dikit-dikit baca-baca tulisan saya. Kayak Ultimate Kunyit. Tadi kan yang tadi resep tadi itu Ultimate Kunyit itu kan yang ibu hamil tadi itu kan saya nyebutnya Ultimate Kunyit gitu kan. Isinya kan kunyit, jeruk nipis sama serai. Itu resep yang subhanallah feel free pakai aja. Alhamdulillah banyak orang hamil dengan menggunakan itu. Modal itu doang terus kalian. Nah gelasnya. Ini. Ya, Anda bayangkan Bapak sekalian, dengan modal kunyit kayak begini ya. Kemudian mana serainya? Serainya belum potong. Ini potong serainya. Ya, modal kunyit doang kayak begini, kemudian kasih jeruk nipis, potong jeruk nipis. Orang bisa hamil, masya Allah kan. Dan bayangkan kalau seandainya ini kita kasih tahu ke orang lain. Ya, kasih tahu tuh maksudnya apa? Siapa tahu dengan ini tiba-tiba kolesterolnya turun. Karena herbal itu atau mungkin rimpang-rimpang kayak begini tuh, Anda mungkin kita berpikirnya kayak kunyit. Kunyit ini kan ya orang Jawa bilang apa? Cuci darah. Kurang kecil. Cuci darah. Kunyit itu Pak, masya Allah Pak. Bacalah penelitiannya. Anti pikun iya, anti kanker iya, bersih darah iya, anti apa lagi banyak banget. Ada 50 seingat saya itu bahan-bahan yang baik pada kunyit ini. Baru satu kunyit. Maka kalau kita mau menjadi hamba Allah yang bertakwa di Indonesia yang Allah ciptakan ini di sini lebih banyak, pakai ini. Ya. Modal begini doang. Kunyit, jeruk nipis sama serai. Ya, kemudian dikasih madu. Aduh. Boleh gini doang bisa hamil orang. Iya loh. Anda baca deh, Bapak Ibu sekalian baca deh. Ada postingan saya, alhamdulillah tuh saya tulis gitu kan, coba survei. Ibu-ibu saya bilang, siapa di sini yang bisa hamil dengan izin Allah pastinya, dengan pola-pola yang saya share. Saya bilang gitu sama dia. Anda tahu komennya berapa? 5.700. Allahu Akbar, Allah. Dan itu sebagian besar hamil loh. Sebagian besar ini. Atau pakai detox rahim. Saya udah lupa lagi detox rahim itu apa aja. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah kembali kepada Allah. Mereka sudah rajin puasa, sedekah, tahajud, banyakin istighfar, berbuat baik sama mertua. Allah mudahkan semua. Ya, ini mau hamil, kan kemarin subhanallah ada seorang pasangan lah gitu kan dia cerita ke saya. Ceritanya mau hamil, tahajud bolong, ngaji bolong, gimana mau hamil? Hajatnya banyak tapi hubungan sama Allah nggak diperbaiki. Lagi sakit, justru malah kita banyak minta sama Allah untuk dihapuskan, digugurkan dosanya. Jangan malah lagi sakit, misalkan lagi punya hajat, malah justru kita jauh dari Allah. Gitu. Nih, coba antum minum. Nih ramuan yang banyak bikin hamil.
Enggak. Kalau laki-laki mah jadi bagus spermanya gitu loh. Apa dia punya reproduksi bagus. Enak. Hah? Serius? Kok wajah antum bingung gitu? Hati-hati Pak, minum itu makin ganteng. Itu tuh minuman ini, mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya, itu kita ada teliti, teman saya teliti, itu ternyata antioksidannya tinggi banget. Paling 22.000 tuh modalnya. Masya Allah kan? Tak nyampe 2.000, cuma secuil jahe, serai, ya. Ada air panas lagi ya sama gelas? Air panas lagi sama gelas. Bisa suami istri, mertua, tetangga, semua bisa. Bisa lah, kenapa gak bisa? Dan ingat, ya, kenapa banyak orang zaman sekarang baperan? Sekarang tuh fenomena baperan tuh luar biasa loh. Baperan tuh mood swing kalau bahasa kita di medis tuh. Moodnya gampang berubah. Karena apa? Mereka yang dimakan gak banyak lagi enzimnya, gak banyak lagi mineralnya, gitu loh. Maka mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata good food is good mood, gitu loh. Jadi mood yang dimakan oleh makanan yang dimakan oleh seseorang, kalau makan itu sehat, itu ngasih mood yang enak ke badan, ngasih kesenangan gitu loh. Ya, contoh kayak pisang. Pernah saya share pisang ini kan, sering Bapak Ibu kalau dengar kajian pisang ini kan pasti pisang ini subhanallah ya, dia punya bahan baku yang bisa digunakan untuk membuat hormon bahagia pisang. Jadi kalau ada teman kita lagi gak enak hati, ya, lagi baper, lagi apa gitu, kasih dia pisang, ini makan. Beneran, ya. Di mana letaknya dia? Tuh Bapak Ibu sudah baca tuh, bisa baca. Jadi pisang itu, subhanallah ya, semakin tua dia, terutama ketika sudah kulitnya ini ada titik-titik hitamnya, dia mengandung penelitiannya, dia mengandung anti kanker. Ya, kalau sudah ada titik hitamnya. Bagian yang baik dalam pisang itu memang kulitnya ini juga baik. Kemudian dagingnya ini, dagingnya. Ya, jadi kulitnya bagus, dagingnya bagus. Jadi memang bagusnya memakan pisang itu semua. Kalau biasa, ya kalau biasa makan kayak begitu. Tapi kalau nggak biasa ya nggak usah. Ya, tapi lagi saya katakan tadi. Jadi kalau ketemu dengan teman yang lagi baper, lagi apa gitu, kasih pisang, bukain, makan pisang, gitu. Bagus. Atau ajaknya makan rujak. Ini serius lah ini. Karena rujak, buah-buahan itu memang ngasih mood ke badan dengan enzim yang ada. Ya. Tanda orang baper itu apa? Gampang banget left group WA. Ya. Diomongin sedikit left group, diomongin sedikit left group. Orang begini suruh hidup di hutan aja, nggak bisa diomongin gitu kan. Orang baper itu tanda-tanda masalah Pak Ustaz. Masalah di mana? Kolbunya. Ya. Maka Islam itu mengajarkan apa? Rasulullah, kalau kita lihat, Nabi banyak pedoman-pedoman berkaitan dengan sifat dan sikap. Maka ada satu bab khusus ulama itu menyebutkan namanya tazkiyatun nafs, menjaga hati nafsu. Kalau nggak perlu marah, jangan marah. Kalau nggak perlu benci, jangan benci. Diam aja. Ya, urusannya itu sama agama. Nabi marah, tapi marahnya Nabi hanya urusan agama, lain tidak. Anak di rumah mecahin gelas teh, tiba-tiba pecah. Katakanlah gelas itu baru beli, harga satunya 100.000. Ngapain juga marah? Toh gelas itu ada ajalnya. Ajalnya gelas itu di tangan anak kita. Iya kan? Suatu hari kelak dia akan jatuh juga. Sooner or later, ngapain marah? Sudah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganti lebih baik. Selesai. Nggak terlibat perasaan. Gitu loh. Lagi-lagi saya berulang kali saya katakan tentang hati, tentang kolbu, tentang perasaan. Karena semua penyakit fisik asal muasalnya dari hati dulu. Terutama nih saya pesan kepada ibu-ibu nih, karena Anda sukanya batin. Ya, perempuan itu sukanya batin. Kalau Anda nggak suka, bangun komunikasi dengan suami. Jangan diem.
Karena semua emosi yang negatif yang ada pada diri kita, dia akan bermanifestasi ke perubahan metabolisme tubuh. Suami nggak suka, Anda nggak suka suami pakai baju merah, bilang sama dia, Mas, aku nggak suka kamu pakai baju merah. Boleh aja. Suami juga hormati dia, baik, saya tidak akan pakai, ganti pink misalkan. Misalkan, siapa tahu saya suka kan. Suami juga bilang, saya nggak suka kamu pakai baju jelek kayak begitu. Beliin yang bagus, beliin tank top di rumah, beliin baju seksi gitu. Iyalah, daripada mata dia ngelihat sesuatu yang nggak baik di luar, mending lihat istri sendiri. Gitu loh. Caranya supaya rumah tangganya romantis. Jadi akhirnya apa? Suami minta dibuatkan apa, misalkan manggilnya apa, Bu gitu kan, Umi gitu kan, atau Adek gitu kan, tolong bikinin apa tuh namanya, sambil air putih gitu kan, karena istrinya jatuh senang sama suami, cinta sama suami, mintanya air putih, dia kasih minuman tadi. Kunyit tadi tuh loh. Asik kan? Subhanallah kan? Suaminya minta, Bu tolong bikinin kopi, dia bikinin jahe. Kok salah terus? Habis ikut kajian dulu. Emang kenapa kopi? Kopi sehat, tapi jangan pakai gula. Bapak kalau minum kopi yang pakai gula. Ya. Minum kopi kapan diminum? Pagi-pagi. Boleh diminum pagi karena dia bisa menekan rasa lapar. Gitu. Pagi-pagi jangan banyak makan. Cukup kurma 7 butir. Cukup. Minum wedang tadi, sedikit buah-buahan, selesai. Bertebaran di muka bumi. Gitu. Ya. Atau mungkin tadi bikin alpukat. Alpukat kan banyak sekarang lagi musim itu kan. Boleh modal alpukat 1 biji 10.000, 5.000 lah cukup. Kasih madu sedikit atau kasih gula aren sedikit, makan. Hidup sehat judulnya kan. Ibunya tanya, Masya Allah, Mas sekarang sehat banget. Iya, ibu habis ikut kajian. Habis ngomong gitu, Mama tolong panggilin bubur ayam depan. Nah gitu. Aja. Gitu ya. Nah saya mau tanya, ini kuis-kuis dulu lah sebelum kita lanjutkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, dipotong. Soto tuh sehat nggak? Ini kita bukan buat jelek-jelekin, karena saya makan soto juga. Tapi kalau saya makan soto, biasanya nggak pakai nasi. Gitu. Jadi akhirnya muncul peluang. Peluang apa? Peluang bikin makanan sehat. Soto tuh sehat sebenarnya. Kuahnya ya. Terutama ibu-ibu yang bikin kuahnya itu, coba kuahnya jangan pakai minyak sawit, kuahnya pakai minyak kelapa. Bisa. Atau kalau enggak jangan pakai minyak sekalian kuahnya. Bisa. Nasinya Anda bisa ganti dengan kentang. Gitu. Kentang dipotong-potong, direbus, karbohidrat juga. Atau mungkin nih salah satu solusi untuk mengganti nasinya. Ya. Singkongnya ada apa? Nasinya diganti sama singkong. Kan karbohidrat juga, tapi sehat. Ya gitu. Kalau saya biasa begitu kalau makan soto, memang nggak pakai nasi. Gitu. Ya, tetap enak ya. Kuahnya enak, banyak kunyitnya gitu kan. Seperti itu. Kalau mau, kalau nggak juga apa-apa. Masukin sini. Ya. Ini. Apa ini? Tempe. Tempe itu sehat? Kenapa sehat? Lihat pisaunya. Tempe sehat karena dalam tempe ada bakteri. Ya. Jadi tempe itu sehat karena dalam tempe ada bakteri. Yang kita kenal dengan probiotik itu loh. Kan produk fermentasi itu namanya probiotik. Sehat, insya Allah sehat. Sayang tempe ini tidak dapat label sebagai makanan tersehat di dunia. Yang dapat label sebagai makanan tersehat di dunia namanya apa? Kimchi. Kimchi itu makanan Korea, fermentasi itu dari lobak itu. Ya. Kalau kita orang Indonesia, bos sekalian, makan tempe ini betul-betul kita kembalikan ke fungsi tempe sebagai probiotik. Subhanallah. Ya. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari tempe ini. Dengan cara apa? Makan tempe langsung. Jangan digoreng. Udah pernah belum?
Ini saya ajarin caranya. Kajian kita disponsori oleh madu. Nih contohnya. Emang enak, Masya Allah. Enak. Muka saya kelihatan sedih nggak? Wajah saya kelihatan sedih nggak? Bahagia, nggak terpaksa kok, emang enak. Ya? Coba ini, tolong asisten, potong. Tolong cepat ya. Taruh di bawah, biar nggak tumpah. Potong-potong kecil dadu gitu. Nah gitu. Nanti kita coba tempe. Bagaimana makan tempe sama madu. Jadi tempe itu kalau sudah digoreng, menurut saya udah nggak sehat. Menurut saya sih ya. Karena kan bakteri dia. Bakteri ada goreng mati lah dia. Gitu loh. Nanti coba tanya yang ahli probiotik deh. Setahu saya memang jenis raginya itu bukan ragi yang tahan panas. Ya, nih tempe. Kita kasih madu. Aduk lah dikit. Ada yang mau nyobain? Gak usah. Nanti sehat loh. Tadi bapak-bapak mulu, kasih ibu-ibu deh. Nih, opening ke belakang. Pinter mengambil peluang. Ada air panas tadi? Ya gitu misalnya. Jadi prinsipnya adalah, jadi gini, sebelum cerita yang lain saya mau cerita sedikit tempe. Tempe ini subhanallah, kemarin saya ketemu dengan teman-teman di TV lah gitu kan. Mereka cerita ada acara mereka, acara ruqyah gitulah. Lalu ada pasien di ruqyah, bereaksilah pasien tersebut karena mungkin ada jin segala macam gitu kan. Lalu setelah tenang, pasien tersebut dikasih tempe sama kurma. Dikasih tempe sama kurma. Jadi ternyata setelah dikasih tempe sama kurma itu, ternyata pasiennya bereaksi lagi sama kayak di ruqyah. Saya penasaran gitu kan, pengen tahu analisa ustadznya apa. Jawabannya, Masya Allah. Jadi ternyata emang jin itu nggak suka dengan makanan sehat. Yang sehat. Jadi jin itu ketika, ini salah satunya aja ya. Ya, ketika tempe ketemu kurma, itu ternyata dia nggak suka gitu kan. Gitu. Jadi bukan nanti, apakah nanti kalau saya makan, ada orang tanya gitu kan, makan kayak begini nanti keluar jinnya? Enggak juga. Maksudnya bukan itu, tapi dia nggak suka dengan sesuatu yang baik. Ya. Termasuk ada dua jenis tumbuhan, rempah-rimpang dia nggak suka. Nggak suka dia. Dia suka dengan yang nggak sehat-sehat. Gitu lah. Itu sebabnya biasanya kalau ada ruqyah, ya, kalau ustadz-ustadz atau syekh-syekh itu mereka biasanya menyarankan pasien itu untuk minum macam-macam jahe, termasuk susu-susu ya, kayak susu kambing yang murni itu, paduan atau mungkin dosisnya yang pernah saya tanya kepada mereka tuh ya 3 liter susu kambing sama 1 liter madu, gitu. 3 liter susu kambing murni ya, kasih dengan 1 liter madu aduk, tapi jangan sekaligus dihabiskan, bertahap aja. Ya, termasuk ini, termasuk ada 2 jenis tumbuhan atau rempah atau rimpang yang mereka nggak suka. Yang pertama temulawak, yang kedua brotowali, mereka nggak suka. Sama-sama pahit. Jadi ternyata jin tuh nggak suka itu. Waktu ditanya jinnya sukanya apa, ternyata Masya Allah. Jadi makanan mereka tuh apa? Asap rokok. Asap rokok. Ya nggak apa-apa kalau mau merokok, terus saja. Jangan terpengaruh. Harus istiqomah. Istiqomah dalam keburukan. Ya gitu ya. Nah, termasuk kayak begini kan probiotik, ini salah satu cara aja.
Ya, saya mengajarkan supaya Bapak Ibu ke depan tuh punya ide-ide kreatif untuk bikin masakan atau makanan sehat itu loh. Ingat ya, semakin tidak banyak santan tuh sehat nggak sehat kalau dipanaskan. Jadi kalau Anda pengen, saya belum tahu nih, besok tuh insya Allah diizin Allah terbang ke Padang, mau bikin kajian di sana. Bingung saya mau ngomong apa. Sampai detik ini tuh saya masih muter gitu. Apa nih kira-kira mensubstitusi gitu. Makanan sehat, rumah makan Padang sehat gitu kan. Karena emang orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang. Kan gitu. Jadi saya bilang tadi kan, orang kita zaman dulu makan nasi Padang, di sini makan nasi warteg segala macam gitu lah, atau rames namanya. Masalah beda di kebiasaan. Ya, mereka habis makan nasi Padangnya dibakar kalorinya. Gitu loh. Zaman sekarang kan enggak. Numpuk lagi gitu kan. Gitu. Doakan saja. Semoga dapat ide besok bagaimana ngomong ini di sana. Ya, seperti itu. Jadi tadi kembali ke hal tadi besar. Jadi salah satunya kayak begini lah ya misalkan ya. Ini kan sayur ya, Bapak sekalian ini sayur. Ada sayur, ada timun, ada apa tuh namanya? Selada, ada ini tahu apa nih? Ini sayuran. Iyalah. Kale, kale. Ini ya, vitamin C-nya, kaliumnya lebih tinggi daripada brokoli. Kale. Ya, sangat baik juga untuk sayuran untuk bersih-bersih badan. Tidak tahu kalau sini namanya apa nih kale. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kayak begini ya, ini kan simple ya. Lagi saya sampaikan, karena modal apa ya? Modal jeruk nipis, modal madu, modal garam, modal lada hitam udah cukup bikin masakan ini sehat. Dapat rasanya, ya, dan gak usah dimasak, mentah aja. Semakin tidak banyak pengolahan yang kita lakukan pada makanan, semakin sehat kita insya Allah. Ya. Dok, saya makan sayur apa? Nangka. Di mana? Rumah makan Padang, sama aja. Gitu loh. Gak apa-apa ya. Kalau anda tetap pengen makan kayak begituan, ya silakan saja. Tapi saya cuma pesan saya apa? Coba usahakan porsi sayur buahnya 3 kali, 4 kali lipat. Gitu. Aman kita. Karena memang kalau sudah sudah penuh dengan makanan-makanan tadi itu sekalian berat badan kita mencernanya. Ya, jadi kayak begini nih kan, kayak begini mungkin Bapak Ibu pikir salad biasa, tapi ini insya Allah ya, saya boleh katakan kalau Anda rutin makan beginian, ini akan mengubah gen kita. Gen kita akan diubah sama dia. Ya, karena dari sisi antioksidan, kalium segala macam itu masya Allah berlimpah ruah di mereka ini. Ya. Cara bikinnya gampang aja lah, kasih jeruk nipis, kasih madu atau zaitun sedikit, ya. Atau kalau Anda mau tambahkan sedikit dengan kacang-kacang atau kismis atau kurma juga bisa. Simple, nggak ribet. Jadi makan tuh nggak usah ribet-ribet, seperti itu, ya. Atau juga ya Bapak Ibu sekalian, Anda ya mulai membiasakan di rumah mungkin ibu-ibu ya. Ini kan ada beberapa beberapa rimpang, ini kan kunyit, ini ada jahe, ini ada lengkuas. Mana serainya? Ini ada serai. Apa tadi? Ini kan minuman orang tua kita zaman dulu tuh. Ya. Tapi subhanallah ya, saya tuh memahami suatu prinsip bahwa di suatu negeri ya, Allah biasanya umumnya menciptakan produk-produk ciptaannya yang terbaik yang bisa dikonsumsi oleh mereka di situ. Maksudnya apa? Kalau Allah ciptakan itu lebih banyak, minumlah itu banyak-banyak, sering-sering gitu. Contoh begini. Kalau kita lihat Saudi misalkan atau negara Arab gitu kan, dia sana susah tumbuh sayur kan. Mekah tuh ada, daerah Saudi tuh ada di Taif, tapi jauh, jarang-jarang. Kebanyakan sayurnya kan dari impor, gitu loh. Tapi Allah ciptakan di sana kurma. Maka kurmanya itu udah dibekali Allah dengan kaliumnya ada, besinya ada, folatnya ada, macam-macam. Jadi kita nyebutnya superfood. Di Indonesia nggak tumbuh dia,
Tapi Allah ciptakan sayur. Di sini gampang banget tumbuh sayur. Makan sayur itu gitu loh, mentadaburinya. Dan itulah bentuk cara Allah untuk menjaga kesehatan kita. Termasuk Indonesia. Sering saya sampaikan, rempah rimpang berlimpah ruah di negeri ini, Bapak sekalian. Berlimpah ruah. Ya, maka jadikan sebagai salah satu sarana kita untuk menjaga badan. Ingat, kita hidup sehat bukan untuk lifestyle, bukan untuk gaya hidup. Tapi kita hidup sehat karena rasa syukur kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Kalau sudah sehat, maka tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu kata kuncinya. Kayak begini nih, gampang sekali, dan tetap enak ya. Maksudnya kayak ini kan ada tadi apa isinya? Laos ya, jahe, kunyit, lengkuas, serai, jeruk nipis. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, bukan lebih bagus sih, modelnya saya kalau yang saya suka itu ini kan sudah itu nih, sudah larut ya kan, lalu wanginya sudah dapet gitu ya, kasih air panas saja, lalu disaring. Setelah disaring, Anda ambil kurma, Anda blender sama kurma. Jadi manisnya dari kurma. Kalau kurma nggak ada, Anda bisa pakai madu. Ya, bisa pakai madu kayak ini contoh aja. Ya. Nih, kalau boleh saya bilang, anak-anak milenial tuh minumnya ini. Bagi akhwat dan ikhwan di sini yang belum menikah, saya cuma pesan aja. Kalau Anda sekarang hidupnya makannya nyampah, maka Anda sedang mempersiapkan gen anak-anak negeri ini menjadi gen yang sampah. Serius. Karena satu makanan yang kita makan, kata pisang kayak begini ya, ini akan menjadi bagian dari gen kita. Sehat dia, maka gennya akan sehat. Ilmunya namanya epigenetik. Ya, jadi kalau mau mewariskan dia, tapi gen yang paling utama kalau membentuk gen sehat adalah imannya dulu harus sehat. Kalau imannya sehat, dia akan mewariskan iman yang baik kepada anak-anaknya. Gitu, ya. Mau? Bikin sendirilah di rumah nanti. Semua mau. Bapak mau, Pak? Nih. Malu gitu? Masya Allah. Fadol, silakan Iman. Saya suka dengan beliau, nyatet. Salah satu adab majelis ilmu itu nyatet. Masya Allah kan. Itu baik pula dia kan, kasih orang lagi. Ya, berbagi enzim. Apa? Nah, kalau kita sekalian ya, kalau Bapak Ibu sekalian mikir-mikir tentang penyakit, ini sekarang aja nih banyak kuman loh. Banyak kan kumannya kan? Kenapa? Kalau kita membahas tentang penyakit itu, Masya Allah, manusia yang paling kena penyakit paling banyak itu dokter sama perawat harusnya. Tiap hari ketemu kuman. Tapi kenapa? Allah Maha Kuasa. Mereka datang untuk nolong orang, datang dengan bahagia segala macam. Gak ada kena. Jadi kata kuncinya apa? Imunitas itu bisa turun kalau pikiran, hati, iman turun. Kekebalan tubuh kita itu turun dia. Kalau apa? Kalau orangnya cemas berlebihan, tenang aja, ya, jangan khawatir, ya, insya Allah aman. Termasuk juga tadi, ya, seperti itu. Baik, gitu mungkin Bapak sekalian. Jadi ada beberapa hal penting sebagai kesimpulan ya. Mudah-mudahan ini dicatat. Yang pertama tadi, niatkan hidup sehat karena Allah. Yang pertama, jaga badan baik-baik. Supaya apa? Supaya nanti ketika jasad ini kita kembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik juga. Kan cuma titipan. Gitu loh. Yang pertama. Yang kedua apa? Ya, jadikan rasa syukur kita dengan hidup sehat ini. Dan ketika sudah mulai sehat, tingkatkan ketaatan. Tingkatkan ketaatan sehingga Allah bahagia, Allah bangga dengan kita. Sehat yang kita dapatkan adalah buah dari ketaatan kita kepada Allah. Itu kata kuncinya. Kalau Anda sehat, kalau Anda taat, pasti sehat. Gak mungkin. Orang yang taat dan benar-benar menjaga ketaatan yang gak mungkin makan yang tidak halal.
Orang yang taat dan menjaga ketaatannya kepada Allah nggak mungkin makan yang tidak baik, tidak thayyib. Orang yang sehat, orang yang taat kepada Allah dan menjaga ketaatannya kepada Allah nggak mungkin makan berlebihan. Itu kan kata kuncinya tuh, gitu loh. Dan dia lebih menyukai apa? Lebih menyukai ketaatan kepada Allah. Nanti suatu hari kelak, stepnya begini. Saya mencoba membagi stepnya. Sekarang nih masih banyak makanan nggak sehat, gitu kan? Setiap hari banyak, gak apa-apa, pelan-pelan kita ubah. Mulai hijrah ke makanan sehat, minuman sehat, tontonan sehat, pikiran sehat, temannya juga sehat, gitu. Mulai hijrah ke makanan sehat. Nanti step ketiganya, ya, makanan sehat pun tidak terlalu membuat Anda tertarik, tapi Anda jauh lebih tertarik kepada Al-Quran, kepada sedekah, kepada kebaikan yang bisa Anda lakukan daripada sekedar makanan sehat aja. Makan kurma 3 butir, Anda punya 7 butir, 4 butir Anda sedekahin. Gitu, paham ya? Anda punya makanan sehat kayak begini, makan 1-2 butir, 1-2 potong, sisanya dikasih pada orang lain. Sehingga makanan tadi menjadi sarapan, makanan buat kolbu kita, iman kita. Gitu ya. Sehingga nanti apa? Bahkan makanan sehat sekalipun ya cukup sedikit aja. Kita lebih senang untuk berbagi itu kepada orang lain. Seperti itu sekalian. Langkah-langkahnya. Kemudian apa lagi? Tadi saya sudah sebutkan tentang probiotik, tentang tempe, tentang prebiotik sayur gitu semacam, termasuk juga asam amino, ada kurma, ada madu, ada air kelapa. Ya, termasuk juga mineral-mineral penting, kayak mungkin dari rempah, dari rimpang, gitu ya. Kemudian protein yang sehat itu seperti apa? Ya tidak banyak pengolahan. Contoh begini, saya mungkin bisa Bapak Ibu pakai polanya, meskipun banyak lagi Anda lebih paham, mungkin ibu-ibu yang masak nih. Ikan misalkan, ikan tuh bagusnya diapain? Saran saya jangan digoreng. Saran saya, jangan digoreng. Emang banyak pilihannya, banyak, di sup bisa, dipepes bisa, kan gitu kan? Atau mungkin saya nyebutnya tuh diapain ya? Di pensil. Ikan gabus misalkan gitu kan. Buang kulitnya, buang sisiknya. Jangan dibuang. Kulit ikan gabus sama sisiknya itu sangat tinggi kolagennya untuk tulang. Jangan dibuang, itu untuk tulang. Ya. Nanti di blender, nanti dikasih bawang merah sedikit, kasih garam, itu bisa digunakan untuk memperbaiki tulang. Itu sisik dan kulit ikan gabus. Dagingnya Anda file. Ini contoh cara bikinnya ya. Dagingnya Anda file. Kasih jeruk nipis, kasih lada hitam, kasih garam, kasih zaitun. Lalu masukin ke sebuah panci atau wajan. Gak usah digoreng, bolak-balik matang dia. Dimakan sama apa? Dressing. Dressingnya bisa pakai macam-macam. Ini bisa dibikin dressing nih. Ya, ini bisa dibikin dressing. Ya, diparut nanti. Ya, kemudian Anda bisa tambahkan garam. Ya, Anda tambahkan macam-macam lah bumbu-bumbu sederhana. Atau pakai alpukat juga bisa. Jadi ikan gabusnya dicocol pakai alpukat. Tuh. Tetap sehat dan tetap enak. Jadi kesimpulannya itu hidup sehat itu bisa tetap enak kok makannya, tenang aja. Bakwan misalkan, suka bakwan? Suka. Bisakah dibikin bakwan yang sehat? Bisa. Caranya gimana? Cari bakwan atau tepungnya non gluten, ya kan? Yang pertama, sayurnya kalau ada organik, alhamdulillah kalau ada. Terus diapain bakwannya? Aduk itu kan. Anda mungkin kasih garam segala macam. Habis itu diapain? Jangan digoreng, di oven. Bisa? Gak pakai minyak kan? Betul. Seperti itu. Jadi banyak pola yang berusaha. Mudah-mudahan itu menjadi semangat kita untuk memperbaiki ini semua ya. Karena sudah terlalu banyak kita menzolimi badan kita, betul nggak? Terlalu banyak makanan, minuman, tontonan, bahkan macam-macam yang nggak sehat yang masuk ke badan kita. Kita nggak mau menghadap Allah dalam keadaan yang buruk. Kita mau menghadap Allah dalam keadaan yang baik, jasadnya baik, imannya baik, ya, ruhnya baik, dan Allah siap menyambut kita nanti dengan ucapan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah kan indah banget hidup kita kan. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uni ibadi udkhuli jannati. Masuklah ke surgaku dengan jiwa yang tenang. Masya Allah. Persiapkan kematian kita mulai sekarang. Obat kolbu yang paling baik apa? Baca Quran. Baca Quran. Jadikan Al-Quran sebagai obat terbaiknya kita. Sebagaimana herbal, sebagaimana obat-obatan dokter segala macam yang kalau belum sembuh ditambahkan dosisnya juga sama. Kalau Al-Quran belum memberikan efek ke badan kita, tambahkan dosisnya, baca lebih banyak lagi. Begitu. Karena mungkin hatinya kita sudah terlalu keras. Mendengar musik bisa menangis, nonton film bisa menangis, tapi kenapa baca Quran tidak menangis? Gitu.
masalah, maka jaga baik-baik, dekatlah sama Al-Quran. Lagi masak, dengerin Quran. Lagi nyangkul, dengerin Quran. Lagi nyetir, dengerin Quran. Jangan denger yang nggak penting-penting. Sayang panca indahnya Bapak sekalian. Nah, Al-Quran itu biasanya memberikan vibrasi, setiap hurufnya kebaikan. Lagi kurang semangat, baca Quran. Lagi kurang ide, baca Quran. Pengen pintar, baca Quran. Semua Quran aja. Kata kunci di situ. Ya, dan cara paling baik untuk mencegah penyakit, caranya gimana? Salah satunya dengan cara menghafal Quran. Quran akan menjaga kita sehingga apa? Tubuh kita pun tidak akan mau, atau bumi pun tidak akan berani memakan jasad menghafal Quran. Hanya 2 jasad manusia yang tidak dimakan bumi. Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua penghafal Quran. Artinya apa? Pembusukan pada badannya itu tidak ada. Proses pembusukan termasuk ketika dia hidup. Saya kemarin subhanallah terakhir ya, saya ketemu dengan siapa tuh? Ahmad Kamil dulu. Ada 2 anak kembar itu. Kebetulan beliau Kamil yang datang saat itu. Datang ke kajian saya. Ya, taruh ya. Datang ke kajian saya dan subhanallah saya tanya, ini kan ngapal Quran itu perlu nutrisi yang bagus loh. Apakah Kamil ini, saya katakan, makannya ngawur-ngawuran? Enggak, dia bilang. Sangat sehat. Kata pengasuhnya, Pak Ike namanya. Sangat sehat. Karena menghafal Quran itu butuh makanan yang sehat, bukan yang sehat, tapi harus halal. Karena menghafal Quran bukan pakai kepala, bukan pakai ini. Hafal Quran itu pakai ini. Kalau hatinya bagus, kolbunya bagus, imannya bagus, gampang hafal Quran. Karena Al-Quran itu dimasukkan Allah ke dalam dada orang-orang yang beriman dan menjaga hatinya. Kalau Al-Quran sudah dekat sama kita, aman kita insya Allah. Mau buat sesuatu, mikir dulu. Karena apa? Harta karun yang berupa hafalan Quran itu jauh lebih berharga daripada apapun. Saya kira mungkin begitu sekalian, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan sesi beberapa menit ke depan ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang perempuan usia 23 tahun, sakit hipertiroid sudah lebih 1 tahun. Saya konsumsi obat tirozol dan propanolol. Saya sudah cek, sudah rutin minum konsumsi habatus sauda kapsul tiap pagi dan malam. Hasil lab kemarin sempat hipotiroid, kemudian hipertiroid lagi, sekarang masih sampai sekarang belum normal. Kata dokternya kalau mau hamil harus tiroid distabilkan dulu. Saya kira mungkin sudah terjawab tadi ya. Ya. Mudah-mudahan banyak berkah dari produk Allah ini, Ustaz. Tenang aja. Ya. Yang diobatin apa, yang dikasih apa. Begitu. Seringnya begitu saya lihat. Ya. Suami saya didiagnosa dokter sakit jantung, spesifikasinya penebalan otot dinding jantung. Apa saran dokter untuk terapinya? Puasa. Puasa selama 3 bulan, gak usah makan daging, gak usah makan protein hewan, sayur buah aja. Ya, sama rutinkan untuk berbekam. Ya, mudah-mudahan membantu. Dan banyakin zikir, membaca Quran. Dadanya dielus. Termasuk juga air-air kayak begini, Bos sekalian. Kan air begini ada bisa ruqyah. Kapan waktu ruqyah terbaik? Air ini malam, tengah malam, bangun. Minta sama Allah, sholat hajat. Jadi bahasa saya itu bertaubat sebelum berobat. Bertaubat sebelum berobat. Ampun, minta ampun sama Allah. Saya sering sekali melihat orang-orang yang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, begitu mudah Allah sembuhkan dia. Kata kuncinya. Ya, malam bangun, ambil air 1 gelas, 2 gelas gitu kan. Berdoa, minta sama Allah, ya Allah dengan kemahamurahanmu, dengan maha besaranmu, kasih sayangmu, dengan izinmu dan kehendakmu ya Allah, aku mohon kepadamu. Bacakan air itu kalimat-kalimat thayyibah. Bacain Quran, bacain apapun, bisa minta sama Allah, ya Allah dengan wasilah ini aku mohon, bukan airnya ya Allah ya, berkehendak. Jangan keliru. Ya, minta sama Allah. Misalkan gini ya. Tadi penebalan otot apa? Jantung gitu kan. Minta sama Allah, ya Allah, semoga dengan air yang aku minum ini ya Allah, jantung bisa normal kembali. Pasrah, minta sama Allah. Gitu lah. Ya, gitu. Apa rimpang untuk sakit epilepsi? Epilepsi itu paling bagus dibekam.
ya, dibekam. Bisa pakai itu daun pegagan itu, antanan, itu bisa pakai. Saya sakit paru dan gejala batuk berdahak, lendirnya banyak, kadang batuk dahak campur darah, sesak napas, berat badan turun. Solusinya apa? Yang tadi bisa itu. Yang tadi ada jahe, kunyit, tapi jahenya sedikit aja. Bahan yang paling banyaknya kunyit. Jadi kita kan ada jahe, ada kunyit, ada apa tadi? Serai, ada lengkuas. Nah, jahenya di nomor 4. Nomor satunya kunyit. Itu. Sama cari apa tuh namanya? Lidah buaya. Lidah buaya itu juga bisa, Pak. Saya mahasiswi kali ya. Umur 26 tahun. 4 bulan yang lalu saya terkena tumor payudara. Mahasiswi kan? Ya, mungkin dia khilaf mungkin. Jarang ada sih laki-laki kena tumor payudara, jarang gitu. Saya disarankan untuk operasi, tapi saya lebih memilih untuk herbal. Banyak saran yang saya dapatkan dari minum kunyit, temulawak segala macam. Yang jadi pertanyaan saya, ada dari beberapa saran tadi mana lebih baik? Itu aja ultimate kunyit itu loh. Ultimate kunyit itu jadi selama 3 bulan clean eating, makan bersih. Gak ada tepung, gak ada nasi, gak ada makanan olahan, gak ada daging olahan, gak ada minyak. Itu aja dulu. Anda makan buah, makan sayur yang sehat gitu kan, insya Allah tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Apalagi tambah dengan yang tadi itu, ya, insya Allah bisa, tenang aja. Tambah dengan berbekam, insya Allah akan membantu. Saya melakukan perawatan wajah di klinik-klinik kecantikan, dari yang mahal sampai yang murah. Perempuan tuh cara membuat wajahnya glowing paling gampang menurut ulama apa? Bangun malam, sholat. Ya. Sholat malam itu akan membuat wajahnya bercahaya. Murah kan? Modal wudhu doang. Sudah 4 tahun saya lepas dari krim dokter, tapi saya merasa kulit wajah saya kebal. Saya coba skincare dari produk ini, tapi tidak ada perubahan. Saya jadi takut jangan-jangan di wajah saya masih ada residu mengendap dari krim tersebut. Bagaimana detoxnya? Puasa. Sama minum air kelapa. Gitu. Ya, sama minum habatus sauda. Caranya begini. Ini habatus sauda 3/4 sendok bubuk ya. Masukin air ya mungkin 300-400 mili. Anda aduk gitu dalam gelas atau mungkin botol ya. Jangan biasakan pakai sering-sering botol kayak beginian. Saya coba punya tumbler sendiri di rumah. Kita mau selamatin bumi Allah ini. Terlalu banyak plastik sekarang. Ya. Kalau minum pakai tumbler, kalau enggak cari itu di rumah, misalkan ada bapak ibu punya gelas bambu apa segala macam, bikin. Ya. Terlalu banyak sekarang kita menyampahin bumi Allah ini. Tadi habatus sauda tadi sekalian masukin ke gelas atau mungkin botol, ya. Lalu aduk, tunggu 6 jam. Nanti 6 jam lagi minum. Diminum. Itu insya Allah akan membantu juga membersihkan. Termasuk tadi kunyit juga akan sangat membantu. Ya. Kunyit tadi akan membantu. Kunyit minimal kunyit sama jeruk nipis lah, sama madu. Ya. Air kelapa tiap hari 1 jam. Sama berbekam dan olahraga, bersih badannya. Harus dikeluarin semua tuh ya. Paling baiknya memang puasa. Sampai berapa? Sampai jam berapa? 3 kurang 10. Dokter, bagaimana dengan jamu godok yang jual di pasaran? Berbagai rempah sudah keringkan, apakah sama manfaatnya? Paling bagus sih fresh kalau saya sih. Ya, paling bagus fresh. Masalah juga yang jamu-jamu godok itu misalkan pengolahannya kita nggak tahu bersih atau tidak. Jadi mendingan bikin sendiri di rumah. Lebih gampang. Apa susahnya sih gitu loh. Ya, insya Allah gampang. Makanan dan pola hidup untuk batita gimana? Apakah mereka juga dibiasakan untuk tidak makan nasi dan tepung? Sebaiknya iya. Ya, sebaiknya iya. Caranya gimana? Di rumah jangan banyak-banyak beli itu.
Jadi Bapak Ibu mulai mengenalkan kepada anak-anak, meskipun anak-anak kalau saya sih tidak membatasi, makan aja tapi yang sehat. Gak apa-apa, silakan. Untuk orang dewasa sudah kurus, lalu dengan mengkonsumsi ini apakah tidak akan bertambah kurus? Enggak. Jangan dikonsumsi. Kalau udah kurus jangan. Ya. Sebaiknya jangan terlalu membatasi karbohidrat. Anda tetap makan karbo, tapi karbonya yang sehat. Boleh. Proteinnya ditambahkan, tidak masalah. Orang tua saya memiliki riwayat kencing manis dan dianjurkan untuk suntik insulin 1 hari sekali dan konsumsi obat seumur hidup. Yang ingin saya tanyakan, apakah mereka harus bergantung suntik dan obat seumur hidup? Apakah Allah menjanjikan seperti itu? Gitu, kembali ke dalil. Hanya 2 penyakit yang gak ada obatnya, kata Nabi SAW, yaitu apa? Pikun sama mati. Ya, kita nih ya, selama ini saya tidak menyalahkan siapapun ya. Maksud saya senengnya itu bergantung sama manusia gitu loh. Ya, padahal ada Rob yang menjanjikan dalam Al-Quran yang kata Allah apa? Faiza maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Kalau aku sakit, dialah menyembuhkan. Ya, maka tanya sama Allah apa obatnya. Salah satu yang pernah saya baca dan pernah saya share, ada 2 dokter yang di Amerika itu meliti tentang keutamaan puasa. Jadi saya lihat pasien-pasien mereka tuh ya, yang mereka coba terapi dengan pola-pola puasa itu ternyata ada yang sudah 20 tahun pakai insulin bisa stop pakai insulin. Bukunya Bapak Ibu bisa cari itu bukunya. Judulnya Panduan Hidup Sehat Berpuasa. Bukunya judulnya. Itu lebih detail di situ. Ya, tapi kalau secara umum banyak herbal-herbal yang Allah ciptakan di negeri ini yang bisa digunakan untuk menurunkan gula darah. Kayu manis bisa, daun ubi rambat, ubi jalar bisa, pare bisa. Ya, tapi yang paling baik kalau tahu saya puasa. Ya, tapi pola puasanya itu dalam buku itu ada. Coba dibaca nanti di situ, insya Allah ada. Saya penderita autoimun. UFD 6 kali darah saya mudah mengental, hamil ke-8 pernah habitun sampai 5, sementara kalau hamil saya harus menggunakan pengencer. Cuma saya takut karena tidak halal. Sampai sekarang belum ada anak. Mohon solusinya. Bertaubat. Autoimun itu kekeliruan, kesalahan kita. Minta ampun sama Allah dulu, sholat taubat dulu, lalu ruqyah badannya dengan menggunakan daun bidara. Mandi pakai daun bidara. Kerjain sendiri aja, nggak usah orang lain. Caranya gimana? Browsing aja. Sekarang udah gampang. Daun bidara diambil 7 lembar, nanti aduk dalam air, dihancur-hancurin, masukin ke air, lalu dimandikan ke badan kita dengan niat membersihkan badan, bukan buang jin ya, tapi membersihkan badan kita dari pengaruh-pengaruh mungkin emosi, kolbu yang bermasalah segala macam. Itu dulu. Ya. Kemudian setelahnya apa? Yang saya tahu ya, salah satu cara terbaik untuk memperbaiki autoimunnya adalah dengan puasa. Tapi puasanya caranya begini, selama 1 kali 24 jam coba dipakai pola ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Tapi kesembuhan semua dari Allah. Anda 1 kali 24 jam itu puasa, hanya minum air aja. Air apa? Zam-zam. Gitu. Zam-zam mungkin 1 galonnya itu 300.000, nggak apa-apa, modal itu cukup. Habiskan 1 hari 24 jam tuh air aja, air terus minta sama Allah, pasrahkan semua sama Allah. Atau juga zam-zamnya Anda ruqyah juga boleh. Setelah di ruqyah apa? Minta. Jadi zam-zam itu kan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi jangan sepelekan air zam-zam Bapak sekalian, itu air yang luar biasa. Secara fisiknya dia memang sangat luar biasa. Secara keberkahannya juga luar biasa. Itu sebabnya Imam Syafi'i bahkan meminta kepada Allah, ya Allah, ketika dia minum air zam-zam, dia katakan pada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk menghafal Al-Quran dengan air zam-zam ini. Kejadian kan? Ulama-ulama besar yang malu bersekalian, subhanallah, ketika minum air zam-zam itu jauh ke depan yang mereka minta. Nah, salah satu ulama saya pernah baca itu, soal dia minta apa? Ya Allah, hilangkan dahagaku ketika di yaumil mahsyar nanti dengan air zam-zam. Jauh banget sono diminta. Gitu. Zam-zam itu air yang terbaik, termasuk juga bisa untuk autoimun, bisa Anda pakai. Atau juga bisa pakai serai, juga bisa serai. Ya, direbus serainya, kasih air panas, minum, minta sama Allah. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan.
Karena toh kalau Allah tidak berkehendak sembuh, tidak akan sembuh. Itu kata kuncinya. Maka fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Lagi sakit, azan sudah berkumandang, jangan stay di rumah, jangan tunggu di rumah laki-laki, datang ke masjid. Orang katakanlah sholat duhanya 2 rakaat, kita 12 rakaat maksimal. Orang tahajud cuma 2 rakaat, kita 11 rakaat. Itu terutama lagi sakit, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira mungkin cukup, bentar lagi waktu asar. Mudah-mudahan bermanfaat buat sekalian. Mohon maaf kalau ada yang salah dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan kalau Anda sudah merasakan manfaatnya, sampaikan, ya, berikan itu, share itu kepada orang lain. Ya, siapa tahu dengan ini orang bisa sembuh dengan izin Allah karena keikhlasan kita. Dan semoga Bapak Ibu sekalian di sini yang sakit Allah sembuhkan, Allah angkat sakitnya dengan mudah. Yang sehat juga semakin disehatkan oleh Allah. Ya, dan mudah-mudahan dengan kesehatan tersebut semakin taat kita kepada Allah. Dan semoga Allah jauhkan juga negeri kita ini dari segala macam penyakit, dari segala bala, musibah, dan semoga Allah mudahkan negeri kita untuk membayar hutang-hutangnya. Dan semoga dengan apa yang kita kerjakan ini sedikit banyak bisa membantu, ya, dan makin lebih banyak ya orang-orang Asia, sehingga semakin taat dan bertakwa kita kepada Allah, maka akan semakin besar karunia rezeki Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga kita semua diwafatkan Allah dalam husnul khotimah, dan semoga kita dikumpulkan lagi bersama keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, suami, istri, keluarga kita dalam surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.